Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Diskusi bareng Eka Anas. Dan di episode ini gue ngajak satu sosok yang dimana kalau kata orang di balik karir band yang makin meruncing ada manajer yang cangcing. Sedap. Ada Indra Ameng di sebelah gue sekarang. Selamat datang Om Indra. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita narik Om Indra Ameng nih, mau kita pers ilmu-ilmunya nih. Sedap, ilmu-ilmu kemanajerialan, ilmu visual, ya nggak ya? Dan juga dari teman-teman tim Discuss banyak yang mau sebenarnya kalau dari Watchusnya juga banyak yang minta Watchus dong bang gitu. Terus gue bilang gimana Indra Amengnya dulu, yang dibalik ininya nih Kalau itu banyak ya 6 orang ya, repot juga. Iya. Susah ngumpulinnya. Tapi kita ngobrolin dari kalau di Discuss biasanya di sini dari background dulu, latar belakang lah gitu ya. Orang kan banyak tahu Indra Ameng sebagai seniman, ya, generally lah gitu. Walaupun sepak terjangnya di musik juga signifikan juga, tapi sebagai seniman itu emang lahir dari keluarga seni apa gimana ya Om? Sebenarnya kalau di keluarga yang sekarang ini di seni mungkin di generasi gue cuma gue ya, di generasi gue. Tapi kalau di sebelumnya gue banyak dari keluarga bokap gitu. Itu emang ada yang di seni gitu, kayak ada sepupu gue, pemusik. Bokap gue juga sebenarnya pemusik. Dan maksudnya di keluarga bokap banyak yang di musik, bukan di seni rupa malah ya. Iya, jadi emang pelaku dan pada main band lah gitu ya. Anak band zaman dulu lah. Iya. Ada yang sering kan nggak gabung sama band apa gitu misalnya? Kalau bokap gue itu, nah ini yang lucu sebenarnya. Nama gue nih Indra Ameng, dipanggil Ameng karena nama bokap gue. Gue baru mau nanya nanti nih, tapi namanya asal dari mana? Tapi Ameng dari bokap? Nama bokap. Nama asli? Nama bokap gue Ameng gitu. Kalau nama Indra sendiri apa ya? Indra Kusuma. Nah sejak SMP biasa deh dipanggilnya jadi Ameng. Nama bokap ya? Nama bokap. Gitu. Tapi asli Indra Kusuma di KTP. Iya. Gitu. Bapak Ameng Kusuma bukan? Enggak. Iya, itu nama keluarga ya, rada panjang. Kusuma Atmaja. Sunda? Iya. Geningan. Sudah empire aja. Iya. Tapi di mana? Bandung bukan? Apa? Asli Bandung. Kalau keluarga bokap tuh ini ya, Purwakarta ya. Ada yang di Purwakarta, ada yang dari Tasik ya. Tapi kalau nyokap dari Jawa. Iya. Yang banyak musisi dari sisi bokap. bapak. Oh gitu. Kebanyakan belum, mungkin di Bandung mungkin dulu ya, karena setahu gue. Ya ada yang di sana. Ada, tapi udah di Jakarta rata-rata. Oke. Nah setahu kan ya komunitas musisi tahun 70-an mungkin ya, kayak kita ngomongin ini ya. Maksudnya banyak di Bandung dan kota-kota gede lah ya. Kayak gitu. Tapi memang terekspos pada musik tuh dari kecil, dari saudara. Dari kecil, iya. Seintens apa tuh? Maksudnya apa? Sebatas musik sebagai background di keluarga, atau ngelihat orang tua atau bapak main band juga gitu? Bokap gue tuh main drum. Nama bandnya dulu Pamor. Pamor? Oh iya? Iya. Terus mainin apa tuh dulu? Kayaknya kalau dulu itu dia itu bandnya itu suka jadi ngiringin ya. Dulu kan sistemnya ngiringin penyanyi ya. Iya. Atau ngiringin siapa, seperti itu sebenarnya. Iya, vokalis, solois. Jadi ada band yang ngiringin penyanyi siapa gitu. Terus ya gue banyak dulu di rumah gue ya peninggalan dari koleksinya dia aja. Kaset banyak banget. Didengerin tuh ya. Iya, itu koleksinya dia. Iya. Jadi peninggalan itu ya, kaset-kaset. Walaupun termasuk gue karena tinggalnya itu keluarga besar, om-om gue yang di rumah, adik-adiknya nyokap gue itu juga senang musik ya. Jadi gue sering diputerin deh, sering dengerin gitu. Musik rock standar zaman dulu ya, Beatles. Iya, standarnya Beatles gitu ya. Iya. Terus gue baca di salah satu media udah ditanya waktu itu apakah dari kecil emang pengen jadi musisi, dari
dari kecil mau ngapain dan responnya mau jadi seniman emang. Iya. Kenapa Iya. tuh? Ming? Emang apa? Kayaknya kalau dulu gue emang ya ini kalau ini gue gara-gara emang seneng gambar. Oh. Gue suka oke. gambar, jadi dari dulu gue seneng banget ngegambar gitu, bikin gambar gitu, dan jadi pas kalau ditanya selalu mau jadi seniman gitu. Mm-mm. Dari emang udah ketertarikan. Dari SD ya kayaknya. Iya. Komik atau kartun gitu dari film ya pasti ya? Iya, bikin komik dulu, bikin sketch ya dulu, seneng banget bikin sketch misalnya ya karena dulu ada pelajarannya kan ya, masa SD ada, dan gue deket sama guru gambar gue di SD namanya Muhammad Reza. Namanya? Pak Reza, zaman Siapa? SD, iya. Itu salah satu yang buat gue semacam apa ya, yang men-trigger gue juga untuk ke arah situ. Oke. Gue banyak diikutin dulu di lomba-lomba. Lomba SD. Iya, Jadi sama dia juga. ngirimin gue ikut lomba lukis, lomba apa. Sering juara tuh? Apa? Sering juara. Nggak juara satu sih, paling nggak inilah. Dapat ininya. Dapat lah ya. Juaranya. Oh gitu. Nggak pernah juara satu sih. Dan itulah yang numbuhin kecintaan buat seni, terutama visual mungkin. Iya. Sama guru gue itu tuh. Itu di Jakarta? Di Jakarta. Besarnya? Heeh. Oke. SMP 1 ya, kita barengan nih. Jadi Om Ameng, gue masuk SMP 1 itu 91, lu berarti dari, lulus 91, Ameng 89 ya? Kan lu di atas 89, 89 iya. 2 tahun ya? Bener, 89. Gue kelas 1, Ameng kelas 3. Bahkan gue pernah lagi lihat buku tahunan nih, kayak gue kenal mukanya nih, Ameng lagi begini, sedap. Lagi sama tim dulu anggota kepengurusan OSIS. Wih, itu kalau zaman dulu kalau udah masuk OSIS nggak main-main, lu sih berprestasi dulu. Dan dulu emang ternyata di bagian mading ya, kepengurusan majalah dinding. Iya, ngurusin majalah dinding. Emang udah berkutat di visual ya? Iya. Oke. Gue dulu sering lo ngirim, berarti lo yang seleksi ya? Kalau Iya, oke itu nggak, maksudnya itu tim ya. Oke itu seingat Iya, gue iya. ada 5 orang ya kita ya. Iya kan, jadi di SMP 1, SMP gue nih, majalah dinding gede, di sebelah ada kotak tuh. Orang kalau mau naruh gambar di situ ya. Iya. Jadi gambar di kertas, lipet, taruh situ, ntar kasih tulisannya nama siapa ya, sama kelas berapa ya gitu Iya. kan. Gue nggak tahu inget apa nggak, gue dulu namanya Eka Lebon. Wah, iya. Namanya Iya. gara-gara gue ngefans Duran Simon Lebon, jadi namanya Eka Lebon. Kelas 11, 29 gitu, mungkin kelas 1-nya doang ngeliat ya. Iya. Oh jadi Ameng sama tim yang Iya, dulu, seleksi. Oh gitu. Iya. Sampai bikin majalah tahunan juga, jadi tim mading biasanya yang ditugasin lah dulu. Ngurusin grafisnya ya. Juga sama teman-teman yang ini ya, istilahnya ngumpulin ngoleksi informasi ya, karena kan Iya, itu iya. ngumpulin majalah tahunan kan, jadi ada foto per kelas siapa aja gitu kan ya. Berarti lu yang kayak Bikin foto. ngafdruk dan naruh halaman gitu terus lu Layout cetakan. bareng-bareng, iya. Masih manual. Iya. Terus ntar ada temen yang ngurusin kecetakannya ya. Iya. Ke Dulu, percetakan. dulu kepala pengurus siapa ya? Kakus ya namanya. Kakus. Iya. Apa tuh nama istilahnya? BP apa ya? Enggak ya? Kepala OSIS. Enggak. Iya benar. Kepala pengurusan nih. SMA 1 Cikini sedap. SMA kemana tuh nerusin main? SMA 4 bukan ya? enggak, pindah rayon gua. Kemana? Kelas 1 gue di gue lulusnya dari Percik. Percik Cikini apa? Cikini, Perdut, Duren 3 ya. Perdut, oh Duren 3 oke. gua. Iya. Ke Kelas Duren 1 di 3. situ. Kedua pindah lagi. Apa? Kelas 2 pindah lagi apa enggak? Enggak, itu ke Cikini ya. Sampai lulus. Di atasnya Buluk dong berarti ya? Iya. Buluk ada kelas lo? Iya. Wow itu jagoan semua tuh. Tukang ribut. Buluk kata, iya. Kita sempat interview Ade Putri itu di bawah lagi ya? Oh iya. Aput ya? Iya. Lo Oh malah dia juga itu Ade Putri sama Percik dia. Perdut kan? Percik ya. Lo main sama Perdut. kakaknya berarti ya? Yang cewek. Iya. Oh, itu gimana berkesenian di SMA berlanjut lagi enggak? Enggak itu. Justru enggak ya? SMA main itu mah. SMA main itu. Udah. Enggak ada apa ikut ya? angkatan nonton ke poster, band-bandan gitu.
Iya. Tapi SMA emang ya gitu ya, nggak terlalu ke arah. Belum dong ya, pas rumah belum. Belum ke arah ini ya, belum ke arah apa berseni-senian ya. Iya. SMA lebih main-main, lebih pergaulan istilahnya. Benar. Bergaul deh itu. Berkesenian belum nggak hidup Belum. dulu ya. Bergaul lah itu intinya. Iya. Walaupun tapi kegiatan gambar lu masih gitu, waktu senggang, iseng-iseng. Masih, iya, masih kayak ngedesain ya istilahnya. Lebih ke ngedesain waktu itu. Untuk sendiri atau untuk bantu Iya, teman? biasanya misalnya mau bikin apa acara atau apa ntar ngedesainin. Waktu SMA tuh ya? Iya. Acara SMA kayak gitu? Iya, sama temen-temen, nah gitu. Oke. Sejauh itu aja ya maksudnya? Iya. Tapi nggak bikin karya atau apa enggak. Oke. Memutuskan masuk ke IKJ tahun 93? Lulus 92, gue belum langsung lulus 92 dari Percik, gue nggak langsung ini ya. Nggak langsung kuliah? Nggak langsung kuliah. Itu gue masuk interstudy dulu, desain. Interstudy D1. Iya. Itu satu-satunya tuh institusi yang bisa nampung selain IKJ kalau nggak salah, selain Trisakti lah mungkin ya. Iya, jadi waktu itu emang masih ini ya, antara mau kemana, pengen kuliah seni tapi masih mikir antara mau ke ITB atau ke IKJ gitu. Jadi disaranin gue ikut itu dulu. Pilihan banyak emang dulu kita. Sama keluarga. Jadi ikut interstudy itu satu tahun ya, itu D1 ya. Iya. Itu. Sorry, gue sekelas sama yang paling kocak di situ gue barengan sama Glenn. Glenn mana nih? Sid. Oh, wait. Sid Gang yang buluk, Sid Glenn Band, the Vicious Sid Boy Band. itu ya? Iya. Oh alah, iya. Itu Masih gondrong dulu dia. Gondrong Pak dia. ganteng kan dulu kan? Masuk Oh, situ. iya. Ada dia. Iya. Ya kita mah lebih kecil kan dibanding dia dulu ya. Iya. Tapi dulu tuh pasti udah ada koneksi tuh. Secara mungkin pakai kaosnya band-band, kaos band kali ya? Iya kan? Kenalan ya? Oh gitu. Sorry, tapi dari berapa saudara, anak ke berapa ya? 2. Anak kedua dari 2 bersaudara? Oh gitu, iya. Jadi masuk ke situ, yang berseleksinya mungkin lo doang ya, kakak enggak? Enggak ya? Tapi masuk ke situ dan di apa namanya, disupport lah jelas sama orang tua kan, karena mungkin mereka makanya rekomendasi untuk ke interstudy dulu gitu ya. Jadi sebenarnya oke, beneran nggak gitu. Biasa lah gitu. Jadi kan gue sebenarnya gini, gue itu dari kecil udah nggak ada nyokap sama bokap, jadi yang istilahnya yang merawat gue lah, yang itu keluarga besar ya. Maaf deh, berarti jadi kakak-kakak dan adiknya nyokap gue. Punten om, tapi yatim piatu maksudnya? Iya. Oh alah, iya. Gitu. Dari umur berapa om maksudnya, maaf nih? Dari kecil? Iya. Nyokap gue nggak ada, gue umur setahun. Kalau bokap? 4 tahun. Oh, waduh. Iya. Gitu. Jadi terus ya gitu biasanya ntar ditanyain dulu beneran nggak gitu. Nah, makanya terus nyoba dulu di itu ya. Iya. Interstudy dulu, baru habis itu oh ternyata oke lah gitu, terus baru daftar deh tuh IKJ. Dan memang lo ngerasa cocok tuh di interstudy dengan apa yang dilakuin, maksudnya? Iya. Kurikulumnya. Iya. Itu kan masih basic mungkin ya? Basic banget itu. Sketch, gambar, perspektif gitu. Iya. Kayak gitu ya? Gambar perspektif ya tuh. Iya kan, dari seluruh tugas-tugas, iya. Dan itu memang D1 dan ternyata oke cocok nih, gue mantap nih, IKJ lah maksudnya. Di mana lo di situ belajar ambil grafis? Desain grafis ya. Selama 5 tahun ya? Lulusnya 99 gue. Oh oke. Masuk 93. Lulus 99. 99. Termasuk yang lulus lah, gue beruntung. Kebanyakan keluar itu rata-rata. DO kok enggak DO terus udah kerja udah ini. Ya. Udah banyak yang maksudnya di situ dan udah lebih pintar dari sekolahannya. Jadi ya cabut aja udah. Sukses jadi dosennya ya. Itu juga lulus telat setahun 2 tahun ya, masih jamak lah dulu ya. Iya nggak sih? Tapi obviously IKJ itu udah jadi ladang subur buat siapapun itu, dalam artian anak-anak generasi kita masuk ke situ dan nge-honing atau apa namanya, ngasah skillnya ya, kalau menurut gue di situ kan. Iya. Karena seperti yang kita udah banyak tahu,
generasi Ameng sama dan sesudahnya itu jadi semua dalam artian serius untuk berkesenian atau even bermusik dan sukses kayak gitu. Menurut lo rahasianya apa sih, Meng, di sana? Bukan rahasianya, mungkin apa yang terjadi Ceritanya di, gitu ya? di era itu sehingga siapapun yang lulus itu mayoritas pada relatif sukses lah gitu di dalam karirnya. Rahasianya apa tuh, Om? Gue sih kalau ngeliatnya gini ya, karena lingkungannya pertama ya di KJ itu, ketika lo udah masuk ke situ, terus lo jadi kayak punya bonding di antara teman dan lingkungannya gitu. Jadi lo kayak masuk keluarga besar gitu, dan di situ lo saling belajar satu sama lain dari iklim pertongkrongannya, iklim nongkrongnya sih menurut gue, dan suasana ya, karena itu di tim ya, maksud gue tim itu suasananya saat itu menurut gue mendukung ya buat kita bisa ketemu teman-teman yang memang juga lagi berproses ya, betul, istilahnya lagi berproses dan belajar gitu. Gitu. Terus kita ngelihat senior ketemu senior yang juga banyak kita dapat ilmu-ilmu lah istilahnya dari nongkrong sama mereka. Iya. Jadi dan itu kan multidisiplin ya sebenarnya, walaupun misalnya gue di seni rupa fakultasnya gitu kan, tapi kan ketemu sama teman-teman di sinema, film, iya, di fotografi ada kan jurusannya juga, ada teater, ada pertunjukan di dalam fakultas seni pertunjukan, ada teater, musik dan tari gitu. Jadi terus kita nonton teater, kita nonton film, kita nonton tari, kita nonton musik. Itu sih yang buat gue bikin kita juga banyak dapat pencerahan dari disiplin lain gitu kali. Iya, jadi banyak dapat juga pengalaman mengapresiasi sih sebenarnya. Buat gue. Jadi kita emang mengapresiasi segala macam. Iya. Kita nggak bentuknya apapun kita respect sama orang-orang yang punya karya yang beda-beda. Iya. Gimana kita ngapresiasi segala jenis bentuk seni lah gitu. Itu sih buat gue. Jadi emang kita bisa ngapresiasi macam-macam hal, membuat kita juga nggak fanatik ya. Betul. Jadi memang itu yang jadi faktor utamanya mungkin di mana udah terbiasa terekspos atau pembelajaran dari proses berbagai macam disiplin seni, di mana akhirnya ngebantu kita untuk membentuk ekspresi seni kita sendiri ya. Iya. Apapun itu bentuknya, tapi kalau misalnya kita di jalur grafis juga ya kita udah terekspos sama yang lain-lain gitu. Iya. Dan mungkin juga pas eksekusinya ya, saling bantu-bantunya gitu kan. Iya. Sama sini. Iya, jadi menurut gue yang menarik di masa itu ya buat gue lo belajar mengapresiasi yang lain, gitu. Belajar mengapresiasi yang lain dalam arti lo respect ada teman-teman lain yang lagi juga berkarya, lagi bikin sesuatu, entah itu mediumnya apapun ya. Dan akhirnya ketika lo bikin sesuatu, lo juga udah keisi sama apa-apa inspirasi yang lo dapat dari teman-teman di multidisiplin lain. Iya. Lo lagi bikin karya visual, lo juga punya influence film, lo punya influence tari, lo punya influence yang informasinya datang dari teman-teman juga. Iya. Nah ini itu yang sih memperkaya ya buat gue. Karena lo nggak di satu lingkungan yang itu cuma aja, satu bubble itu aja. Disiplinnya tapi, gitu. Disiplinnya. Ini yang menarik nih Om, tapi di IKJ itu ada jurusan musik sih ya. Iya. Cuma nggak terlalu besar peminatnya dibanding disiplin lain, benar nggak? Apa? Bener. Iya. Tapi justru yang paling thriving, yang paling flourish, yang paling berkembang skena musiknya. Anak-anak bandnya kan, even gue walaupun gue bukan dari lingkungan IKJ waktu itu sama band Waiting Room sering main di sana. Band IKJ termasuk yang paling banyak produktif, keren-keren semua lagi. Itu 90-an pertengahan ya. Iya. Dari multidisiplin lain tapi malah banyak yang ngeband gitu. Iya. Menurut lo kenapa tuh? Kalau gue ngeliatnya karena musik otomatis jadi sesuatu yang semua pada relate ya, semua suka. Terus di musik tuh jadi tempat teman-teman nih pada ngelepasin lah ya ekspresinya gitu ya.
Dan itu juga multidisiplin juga ya multidisiplin. Jadi sebenarnya ketika anak seni rupa main musik, dia sebenarnya lagi ada ngeluarin juga ekspresi seni rupanya di situ kan. Sebenarnya bikin identitas kan, paling nggak bikin image, gitu. iya, gitu kan ya. Bikin karya juga, jadi mikirin apa performance misalnya. Betul. Gitu. Terus itu bukan bidang yang istilahnya dia pelajarin, bukan bidang studinya. Jadi dia bisa lepas gitu. Kalau musik kan lo studi ya. Iya. Studi, terus mungkin ada ini pakem-pakem tertentu yang dia nggak bisa lepas, ada jagaan itunya tuh. Iya. Itu mungkin yang kayak gue baca di Whiteboard Journal juga interview yang di situ, lo bilang musik itu bukan seni musik ya, tapi bermusik itu salah satu yang paling gampang ekspresi seni kayak gitu, nggak bukan seberat sih, nggak nggak seteoris kayak teoritis kayak seni kayak seni rupa juga mungkin gitu. Fine art ya kan. Si bermusik itu termasuk yang paling universal dan paling gampang untuk dieksekusi gitu ya. Iya, apalagi yang sifatnya kan ini ya, ya dia perform, ya kan, interaksi gitu maksudnya. Iya, di situ lo pertama nge-manage Paperlight ya. Kalau dulu band anak-anak 90-an pasti tahu nih Paperlight itu, tapi juga nggak sebentar ya masanya. Sebentar ya, nggak lama tuh. Dia bawain The Cure dulu. Namanya Reza vokalisnya. Iya. Miripnya gawat. Iya. Mirip banget vokalnya dulu ya Paperlight tuh. Cuma benar tapi ya. Iya. Reza tuh wilayah ini juga tuh. Jaktim tuh. Iya, Jakarta Kayu Putih Timur kan, Kayu Putih kan, Kayu Putih. anak situ. Iya. Dulu gue inget White Nurul bangun sama dia di pensi lab school. Iya dulu. Gosip-gosip dulu, mamap nih om katanya, vokalisnya wakap juga kan. Kalau makanya itu bisa persis gara-gara itu katanya lagi pedau sih anjing anak zaman dulu enggak ya. Tapi itu masanya sih kak. Iya, zaman itu kena. sih. Zaman itu kena. Betul. Semua generasinya. Iya, pandemik kayak zaman dulu tuh. Iya. 96, 97 ya. Dari 94 lah mulainya. Sampai 99. Putau sudah. Cuma itu walaupun brief atau singkat, itu adalah pengalaman memanage band lo pertama lo ya? Iya. Itu tertarik ke situ kenapa tuh? Padahal lo nggak ada skill bermusik. Itu kan sebenarnya itu teman-teman gue ada beberapa yang di dalam band itu teman-teman gue dari zaman kecil ya. Di situ ini mereka teman-teman di Trisakti sebenarnya. Oke. Paperlight tuh. Iya. Bukan Alik aja justru. Bukan. Si Reza juga bukan. Bukan. Di Trisakti gitu. mereka. Tapi karena udah kenal dari kecil, mereka yang minta gitu. Nongkrongnya waktu itu di Sinabung kita, Jalan Sinabung. Itu tempat lo nongkrong juga tuh dulu. Rumahnya Arinda namanya. Anda juga nongkrongnya di situ. Anda abang. Anda dulu. Terus Sinabung ya almarhum itu juga ya sempat di situ. Siapa? Galang. Oh itu Kebayoran ya? Oh gitu. Ada komunitasnya di situ. Iya pada nongkrong lah ya di situ di Jalan Sinabung. Terus mereka minta manajerin band gue dong gitu. Waktu itu sih sebenarnya nggak yang secara resmi gitu, sebenarnya lebih karena waktu itu banyak acara. Terus gue coba ngajak teman-teman masuk main gitu. Yang udah acara nih ikut dong gitu ya. Jadi akhirnya gue yang ngurusin, terus jadi abis itu ya. Iya. Keterlibatannya lebih seperti itu sih awalnya. Dulu baik kayak gitu tuh, terjadi secara organik ya. Iya, jadi ada acara nih, pada mau main nggak? Ayo, gue coba ngurusin deh, masukin ke acara gitu. Iya. Sesimpel karena lo berteman sama mereka dan juga lo ngeliat ya mungkin ini band teman gue band keren nih gitu, mesti gue support lah gitu ya. Itu kita pernah waktu itu main bareng, gue ngurusin Paperlight itu di ini Parkit ya. Oh iya. Di Parkit itu kak. Waiting room masih lo berdua sama Buluk itu. Iya. Udah lama banget itu ya. Itu Reza masih ada? Iya. Masih ada anak-anaknya? Iya. Oke. Terang nih mas. Oke. Itu nggak lama tapi ya? Nggak lama, iya. Berapa tahun? Setahun? Nggak lama. Paling 1,5 tahun deh.
Karena kesibukan kuliah juga mungkin. Iya itu 9 awal 93 94 kali ya. Berlanjut ke rumah sakit. Lo ketemu Andri Lemes, Iya. Marky dan kawan-kawan, which is angkatan di bawah lo. Gue seangkatan sama Marky, masuk 93. Kalau Mas Andri? Andri itu 92. Lebih tua juga ya. Andri itu 92. bener. Iya. Gitu. Apa yang bikin lo pengen ngebantuin mereka lagi tuh? Itu seru sih. Jadi sebenarnya gini, itu tahun 96 ya. Itu tahun 96. Waktu itu gue sempat mulai bikin ikutan gitu sama teman-teman bikin acara ya. Ngorganize acara lah di kampus. Ngundang waiting room main, ngundang Pastel Air main juga, Wonder Gel main zaman itu. Terus habis itu gue sempat juga kan kalau di IKJ per tahun tuh ada acara ospek ya. Oh iya, Binaria apa? Enggak, ini ospek mahasiswa baru. Iya. Mahasiswa baru, terus kan ada kepanitiaannya yang ngurus gitu. Terus gue sempat jadi ininya lah ya, koordinatornya tuh untuk acara Mata Seni waktu itu bilangnya di tahun 96. Itu ngorganisir acaranya lah, inisiasi mahasiswa baru lah gitu ya. Anak barunya yang suruh jadi panitia kan, kalau nggak salah ya? Apa? Kayak gitu? Yang angkatan yang udah di atas waktu itu yang mesti jadi panitia kan. Okay. Untuk nerima mahasiswa baru tahun 96. Oke. Jadi ya istilahnya yang ngospek angkatan gue itu 93 waktu itu 93 92. Waktu itu gue yang jadi koordinatornya deh acara itu. Terus setelah itu kayaknya mungkin teman-teman ngelihat teman-teman di rumah sakit ngelihat gue bisa ngorganize lah, seneng kerja ngurusin sebenarnya orang gila istilahnya gitu lah kayak gitu. Terus gue ditawarin siapa tuh sama Andri, sama Andri dan ya waktu itu rumah sakit waktu itu nawarin gue untuk manage itu karena juga waktu itu misalnya bikin acara musik bareng ya kita ya. Andri itu termasuk dan angkatannya yang pertama kali gue pikir inisiatif untuk bikin acara musik yang ngundang band-band dari luar main ke dalam. Sebelumnya biasanya masih intaran aja di masa itu. Dan itu kan peralihan ya, transisi dari yang tadinya lo misalnya dengerinnya oke lah musik-musiknya metal, iya, dan Rolling Stone, The Doors gitu kan ya. Iya. Terus tiba-tiba transisi ke alternatif ya, lebih berwarna lagi. Nah itu Andri dan teman-teman di angkatan itu udah Bimbo segala tuh yang mulai initiate acara-acara, ngebuka pintu untuk luar masuk dan manggung. Termasuk itu juga ya waiting room, dan juga kalau lo mungkin tahu di salah satu event-event itu adalah momentum krusial dan historical di mana anak-anak Young Offender bertemu. Gitu. Di situ kayak si Ican Tabak ketemu sama Ondi. Waktu itu mereka lagi nonton Antiseptik manggung. Gitu. Jadi emang peleburan itu tuh ya. Iya. Pertama momen dibuka untuk band luar manggung mungkin. Iya, jadi itu mulai masuk lah, maksudnya ketika tadi ya musiknya tadinya masih di era yang sebelumnya tiba-tiba masuk seperti gelombang baru gitu, dan di situ tuh sebenarnya pertemuannya. Dan lo tepat berada di tengahnya dan lo nge-manage rumah sakit waktu itu ya. Ya gue lebih sering ya bener sih kayak kerjanya di belakang lah ya. Iya. Di belakang lah gitu. Tapi emang modalnya jadi manajer itu sih manage people management. Ngurusin ya. Ngurusin. Dan sama kesana sini ya. Nongkrong sana sini lah gitu ya. Itu obviously udah jelas kalau dari SMP pun lo udah terlibat dalam keorganisasian gitu di OSIS. Di IKJ juga lo jadi kepala ospek tadi ya. Iya, Mata Seni. Koordinatornya. Bahkan sekarang lu berlanjut ke Rekfest jadi program director kayak gitu kan. Lu emang selalu ngelihat diri lu ada capability untuk manage berarti ya, maksudnya. Iya, walaupun berantakan sih juga sih sebenarnya. Dapurnya gitu ya. Berantakan juga sih, tapi sebenarnya ya ini ya. Masalahnya sih sebenarnya kalau gue selalu seneng ngeliat sesuatu yang baru, bagus, menarik, terus gue pengen coba support itu, lebih ke situ sih. Iya. Dan saat kita support itu kita cari tahu gimana caranya. Gue mesti ketemu siapa ya,
gue mesti ngonekin ini kemana ya, mengkonek-konekkan itu sih sebenarnya. Iya. Ya kerja-kerja, iya inilah ya, pertemanan ya, menjalin Iya. pertemanan gitu. Networking dan PR-ing mungkin kayak gitu ya. Dan ini kayak mak comblang, Iya. comblang-comblangin sebenarnya. Oke, ini cocok sama siapa ya? Ini dimasuk ke acara mana ya? Oh, ini ruangan ini bisa buat apa ya? Gitu-gitu. Otak lu udah bekerja tuh ya. Itu lebih strategis sih kalau di orang iklan disebutnya strategis, strat and plan. Strategic and planning. Itu mungkin yang Iya gitu, seneng di situ. Seneng. apalagi kalau lo ngelihat partikel atau aspek yang lo mau bantu nih atau musisi atau apapun itu, lo ngeliat punya potensi gede untuk berkembang gitu. Iya, iya. Ya kita ini ya tadi, karena tadi ya menurut gue lingkungan yang awal tadi yang gue bilang kita Saling support. saling support, kita ngapresiasi apa-apa yang terus kita punya, misalnya istilahnya, oh gue naksir nih sama karya ini nih, atau gue naksir nih sama band ini, wah gue pengen nih, Seharusnya dia bisa gede nih gitu ya. pengen support nih. Maka lo dorong. Oke. Gitu. Ya kalau rumah sakit gitu, jadi waktu itu teman-teman yang minta, anak-anak Iya, minta iya. gue, terus ya udah, oke. Salah satunya pertama kali kita berangkat ke Jogja main di Misi pertama lo tuh? di acara ini apa namanya, itu menarik juga tuh. Itu kan juga kedekatan kita sama teman-teman di ISI ya. Isi Jogja. Waktu itu salah satu jadi yang membuat acara itu tuh teman-teman Jogja, salah satunya Ade Darmawan yang Ruang Rupa sekarang. Oh, Iya. iya. Kita main tuh dari Jakarta naik. Ada anak isi dulu. Iya. Kita naik kereta. Kereta lo tahu sendiri kan. Ngompreng. Kita duduknya Gua aja pernah di ikut. bordes. Kita duduknya aja di Iya. bawa alat band gitu. Yang bareng sama orang-orang pasar Iya. nggak? Tiap stasiun berhenti ya. Kayak gitu. Tuh barengan rumah sakit sama Naif, kita jalan bareng kayak Ya gitu. ampun. Seru banget itu. Tahun berapa tuh? 96-97an berarti ya? Itu 96 ya? 96. Nama nama acaranya tunggu. Anjing, kok gue jadi lupa ya sekarang. Iya. 20 something 20 nothing. Oh, oke. Oke, Meng. Jadi salah satu misi pertama waktu itu bawa rumah sakit untuk tur ke Jogja, acara 20 something 20 nothing ya. Diisi sama Naif. Itu mungkin yang pertama ngejeling lo sama anak-anak rumah sakitnya, terus akhirnya kompak kan, ya udah deh kita lo juga yakin mau nge-push mereka nih ya untuk bermusik. Ya salah satu targetnya emang waktu itu karena udah mulai pada punya lagu juga, teman-teman udah waktu itu rumah sakit udah ngerilis demo ya, bikin single itu. Itu 2 lagu doang waktu itu. Masuk ke Prambors enggak? Itu Kirim ke radio ya? itu Datang. Iya, oke. Datang sama Flow kalau nggak salah. Dan Dan itu gue lagunya. Di industri musik juga waktu itu mulai pelan-pelan ngadaptasi ke band-band independen ya. Iya. Kalau nggak salah. Di Prambors ya chartnya ya. Iya. Ada ya. Terus masuknya di juga situ. label mulai talent scout ke band-band baru kan. Sementara lo juga masih jadi kampus masih kuliah, Masih kuliah. kesenian, Iya. praktek, mesti ngerjain ininya. Lo lulus tahun 98, 99. 99. Harusnya 98. Mundur. Tapi, oke. Ya, karena masa itu tahu sendiri ya. Kita ngapain? Masa itu kita ini kan. Oh, lu ini juga apa namanya? Iya, masa Pindah itu Orde Baru ke Iya, masa itu kita lagi apa sibuk? demonstrasi lah itu. Iya. Dan juga sibuk itu gue bilang Ngurusin gituan lah. waktu termasuk itu. masa keren ya, maksudnya kita Iya. berkesenian dan backgroundnya apa political upheaval gitu kan, Iya. sosiopolitik juga lagi bergejolak gitu ya. Lu ingat kan dulu tugas akhir lu apa waktu mau lulus? Ingat. Apa itu? Bikin apa? Tugas akhir gue itu bikin ini promosi untuk film. Film apa nih? Filmnya ngarang sebenarnya. Oh, project promosi Iya. campaign untuk sebuah film, tapi filmnya Iya. Oke, apa Fiktif lah ya. fiktif betul. Iya. Apa tuh ceritanya? Gimana? Itu judulnya Cerita Louis ya. Itu gue juga kerjasama karena ada teman-teman film juga yang mau ujian akhir
Gitu. Jadi coba ngebarengin waktu itu. Jadi Cerita gue Louis. bikin promosi filmnya ya. Ini kan karena gue kuliahnya desain grafis ya. Iya. Jadi tentunya ada poster, ada motion grafiknya waktu itu, ada materi-materi, iya. Kayak Apa tuh gitu-gitu sinopsis lah. tuh? Apa? Ceritanya Wah, tentang gue apa? lupa. Beneran. Lupa gue. Tapi juga cerita Louis. Iya. Lupa gue asli. Oke, tapi dibikin semua tuh materinya, poster, film. Iya. Gitu. Dengan bantuan teman-teman lah gitu. Iya. Jadi emang ngobrol sama teman-teman yang di film ya. Waktu itu yang teman-teman di film ada Ical namanya, dia kameramen. Terus ada Ari, Ajis namanya. Ya, waktu itu kayak gitu. Jadi gue juga koordinasi sama teman-teman di film ya. Iya. Dulu lo berkiblatnya ke siapa sih, men? Maksudnya yang jadi titik reference gitu. Waktu kuliah? Grafis ya. Waktu kuliah? Waktu kuliah, ya gue banyak kalau dulu di IKJ ya, karena kita emang macem-macem ya. Nyerapnya macem-macem gitu ya. Nyerapnya macem-macem, tapi ya kalau dulu gue seneng sama karya-karya di eranya ini ya, eranya pop art ya waktu itu ya. Iya. Yang banyak bilang gue lu suka. Andy Warhol Indonesia. Iya, suka yang kayak gitu-gitulah gue ya. Yang di era pop art sama yang karya-karyanya yang lebih ke grafis ya, gue ke seni grafis ya, ke printmaking. Jadi banyak juga gue dulu mainnya di studio printmaking ya, di studio grafis IKJ. Oke. Screen printing. Iya. Skill gitu. Ke situ dulu. Oke. Ya, Untuk mediumnya ya, medium yang gue belajar lah ya, istilahnya. Karena gue ngeliat ada kesamaan, Andy Warhol itu menurut gue bukan seorang seniman seniman yang brilian atau gimana, tapi dia konseptor yang jenius kalau menurut gue. Warhol ya. Iya. Maksudnya ya teknis screen printing, tapi dia subjeknya tuh yang dia pilih anjing sih, maksudnya kan kayak Elvis dan Campbell soup gitu-gitu ya. Apa-apa yang populer ya. Hal-hal yang populer ya, terus diangkat. In a way dia kayak sama kayak lo tuh polanya connecting dots, yang orang-orang yang gue mau bikin film, gue pengen bikin film kayak gini, dan orang-orang yang gue pilih ini gitu. Konek-konek. Iya kan, dia malah ada yang bilang dia manipulator kayak gitu kan, karena bisa ngelihat raw talent, ambil dicomot, dijadiin bintang kayak gitu. Ya gue ngeliat pola yang sama sih gitu. Dan lo masih nge-backup rumah sakit dari 98 sampai dari 96 sampai mereka rilis dua album di mulai Aquarius. 96. Iya kan? Iya. Berarti lo tetap sama mereka ngelaluin dari mereka rilis album pertama 0 derajat gitu. Sampai 2004 terakhir. Sampai 2004 ya. Terakhir ngurusin rumah sakit ya. Itu lu masih nge-balance antara kuliah, kerja ini, karena kalau menurut gue dulu rumah sakit udah lumayan pro lah ya, maksudnya udah di tingkat yang berusaha. Iya, maksudnya di industri walaupun masih band independen, tapi mereka udah dikirim manggung, promosi, tour segala macem, dan lu ikut semuanya. Iya. Ngurusin itu. Menarik sih soalnya gini ya, kita kan tetap pengen, kalau gue ya prinsipnya, kalau gue sebenarnya tetap ngejaga kita sebagai band yang ini ya, jalurnya ya dulu kan masih kayak gitu ya. Dulu tuh kita kan masih di satu sisi ada mainstream, ada indie lah kita bilangnya gitu kan, dan itu masih kenceng perlawanannya. Kita nggak mau sama, kita mesti nyiptain stage yang beda. Tapi kita berimbang sebenarnya gitu. Jadi kita nggak mau disamain lah gitu. Selalu nyari jalur-jalur yang beda gitu kan. Gitu ya ininya ya cari orang deh. Cari jalurnya harus beda gitu kan. Cari jalan yang lain lah gitu. Misalnya kalau di mainstream itu lo mesti lo punya panggung-panggung besar gitu, entah di TV segala macam. Kita cari jalur yang lain kan. Kita mainnya kan ke acara-acara teman-teman lah ya, komunitas lah ya, atau teman-teman lah gitu sebenarnya. Kita emang gerilya kan caranya. Dan itu lo terlibat
langsung untuk ngebikin strategi itu sama anak-anaknya mungkin ya. Iya. Brainstorm dan nyari-nyari idenya gitu. Iya. Dan gue sih seneng jadi yang maksudnya kayak gitu ya, maksudnya di satu sisi kita masih tetap kayak amatir gitu. Cara apa ini kita emang masih di satu sisi masih amatir, itu sih yang gue suka. Oke. Si rumah sakit dulu kuat dengan konsep Britpopnya atau Britrock kan. Mereka awalnya mengawali dengan cover Stone Roses, Charlatan gitu ya. Tapi pada perkembangannya udah mulai nemu warna sendiri, bahkan akhirnya melahirkan lagu-lagu klasik legendary kayak Hilang, Kuning gitu kan. Tapi selain itu aspek apa sih yang bikin lo percaya dan mau ngedorong mereka sampai gede? Yang lo lihat apa tuh potensinya? Pertama sih gue seneng, pertama ya terus terang ya, tentunya ada figur Andri ya di situ, Andri Lemes ya, yang kuat di situ. Selain maksudnya secara band lumayan beda-beda influence ya, jadi menarik gitu. Walaupun maksudnya musiknya Rumah Sakit disatukan sama kesukaan sama tadi ya, Britpop atau sound indie gitu ya, indie sound gitu. Andri tuh buat gue kayak antitesis soalnya, jadi gue seneng tuh di situ. Anti rockstar. Iya, ini antitesis nih, gue seneng gitu buat gue. Dia nggak pecicilan, nggak ada yang. Iya misalnya lo kalau misalnya frontman biasanya mesti, ya gimana ya? Secara postur juga tinggi, jago public speakingnya oke, ngomong apa. Ini enggak, antitesis beneran. Suara juga ngepas aja, tapi punya karakter di situ. Suara dia antara fals sama enggak. Karismatik. Gitu. Itu yang gue seneng sih sebenarnya. Dan itu juga yang jadi apa ya? Nge-represent namanya, nama bandnya. Sakit ini sakit. Sakit teman gitu bikin namanya. Iya. Jadi image dia itu antitesis di situ. Nggak mungkin ada masuk di mainstream kayak gitu, nggak bisa. Iya. Menurut gue, lo masuk di mainstream, di TV, di media nggak bisa kayak gitu jadi frontman. Tapi dia punya ini sendiri ya, namanya kolam sendiri misalnya. Iya. Misal sendiri. Ya. Gitu sih yang gue seneng. Ya. Dan lo bisa fals, nggak apa-apa, biarin aja. Kenapa emang gitu? Justru itu. Tapi konsepnya gitu dan ininya auranya gitu. Oke. Dan lo bisa ngebawa mereka nembus sampai ke industri rekaman kan. Menurut gue tuh. Oh, itu lucu tuh. Kenapa tuh? Oke, disodorin. Kita ketemuan sama ini yang independen kan ya, betul, gitu ya. Anak Aquarius. Dodo modalnya adalah demo kan. Demo lagu Datang ya waktu itu ya. Mereka tertarik mau nge-sign kita, mau nge-sign Rumah Sakit. Terus ketemu sama Pak Iman ya, Sastro Satomo ya. Ketemu, kita nge-sign kontrak, oke. Kontraknya disodorin. Harus di hari itu juga ditandatangani. Waduh, nggak kesempatan dibaca nggak ada? Ya di tempat itu, di meja itu aja udah. Anjrot. Kalau mau ada revisi atau apa saat itu juga set langsung. Ini banget ya saat. Gila ya. Itu zaman itu gitu. Iya. Gila. Akhirnya ya kalau gue tadi gue prinsipnya oke, mungkin ini akan satu kontrak yang kita juga nggak ini ya, maksud gue dari segi kita lagi sebenarnya saat itu lagi mencari kesempatan, kita lagi nggak mencari uang, nggak mencari apa, tapi kita cuma nyari kesempatan untuk masuk gitu. Iya. Kita nyari jalur masuk ke situ. Iya, untuk jadi, membawa bandnya lebih luas gitu. Iya, ngebawa band, musik, attitude dan lain-lain ya. Attitude ya juga ya. Maksudnya ini ada jalur masuk yang kita bisa pergunakan. Jadi waktu itu ya udah kita gunain aja. Gitu. Jadi dengan perintilan detail kontrak yang mungkin juga nggak terlalu baik ya, kita jabanin aja deh, kita masuk aja dulu. Iya, karena yang penting masuk aja dulu gitu. Misi atau objektif utamanya adalah ngebawa Rumah Sakit ke saat itu ya, saat itu gitu pemikirannya sih. Ya, dan menurut gue cukup berhasil ya album-album awal Rumah Sakit itu jadi album penting menurut gue di skena, nggak cuma di independen tapi skena musik Indonesia sekarang nih. Gitu. Karena saat itu masih susah kan sebenarnya Kak untuk lo bikin sendiri ya. Benar. Untuk lo produce sendiri gitu ya. Iya. Produce album sendiri ya. Itu anak-anak ngepercayain aja tuh kalau bikin strategi atau plan. Enggak bareng-bareng kok.
Oh, rame-rame. Tetap kita ngobrol kok itu. Tetap. Tapi mungkin lo yang lebih ngelobinya, lo yang lebih Iya, nanti gue yang negosiasi gitu ya. Mediator lah gue, kayak gitu lah. Penjembatan. Dengerin anak-anak juga kan. Iya, dengerin dulu pada gimana. Dan lo yang ngewakilin habis itu. Karena kan pasti ada konsekuensinya ya. Iya. Lo berlanjut terus gitu lulus juga dari KJ akhirnya 99 dan ngelaluin gimana ya? Itu kan kalau gue menurut gue skena musik Indonesia terutama independen lagi mati suri tuh selepas era kita di poster. Pokoknya menurut gue 99 sampai 2000 tuh lagi nggak ada gerakan signifikan tuh. Setuju nggak ya kalau gue bilang gitu enggak? Iya. Sampai 2001 lah baru kan bangun lagi pas lagi Bibis kita mulai tuh. Iya. Itu juga lo mainin peranan penting di situ. Cuma di situ lo bilang tadi lo sibuk juga di kolektif Satellite of Love. Ya, untuk yang desain album cover album. Iya. Di situ mereka lumayan sibuk ya kalau nggak salah ya. Iya, Tandun sama Cumi sibuk banget. Mereka dapat order dari salah satunya Aquarius juga. Itu lucu tuh, pertama jadi Tandun itu kan di IKJ desain grafis angkatan 94 ya. Sama-sama Cumi ya. Betul. Di rumah sakit sama Sadam ya, Sandy Adam ya. Iya. Gitu. Sandy Adam kan jadi tempat ini ya. Rumahnya dia tuh di Tebet tuh jadi tempat ngumpulnya tuh. Iya. Nongkrongnya, dengerin lagu, main game lah bareng dulu atau ngerjain tugas bareng zaman di IKJ. Bareng sama anak naif juga. Iya. Itu di rumah Sandy biasanya. Di Tebet tuh. Karena aku ngeliat saling silang-silang gitu ya. Iya. Perkawinan antar band biasanya kalau lagi manggung diajak juga gitu. Iya, itu. Dan Tandun itu dulu itu dia jadi desainer grafis untuk zaman dulu tuh musik-musik ini remix di musik-musik dulu zamannya disco di dalam kota gitu. Iya, benar. Ya? Iya. Siapa yang ngerilis tuh ya? Buletin nih kalau nggak salah. Ngedesainin cover-cover itu zaman itu udah kerja dia kayak gitu jadi desainer. Iya. Remix lagu ini kan? Iya, benar. Iya. Disco tripping yang house. Iya. Iya. Tandun tuh di situ. Udah. Saat rumah sakit mau bikin cover, desain. Ini kan isinya desain anak seni semua. Semua punya di rumah sakit ya. Iya. Satu band kan kayak gitu ya. Punya kemampuan semua untuk bikin. Terus gimana ya supaya nggak riweh ya gitu kan. Tandun aja deh yang desainin. Lo nggak usah pusing. Ribut ya. Lo nggak ribut ya, ngobrol aja. Akhirnya Tandun sama Bimbo, Sauki. Betul. Jadi Tandun waktu itu kolaborasinya sama Sauki untuk membuat si cover itu. Dan habis itu terus akhirnya Tandun juga masuk deh ya. Tadinya house mix gitu. Masuk deh dia akhirnya. Band-bandan yang mau rilis ya. Iya. Dan lu di SOL perannya sebagai apa? Masih sebagai... Enggak, gue bantu-bantu doang lah. Oh, kayak produce. Bantu-bantu, iya. Lo jadi produsernya proyek-proyek kayak Platon Theodoris ya kalau bikin klip ya? Sempat di awal, iya. Di awal-awal. Posesif juga lo ikutan? Enggak. Di Naif udah enggak, yang posesif udah enggak. Yang mana tuh kalau gitu? Ya video klip pertama kayaknya itu kayaknya ya mestinya sih video musik pertama Platon tuh rumah sakit yang mati suri. Oh, oke. Itu video klip pertama Platon. Iya. Itu gitu. udah ngebantuin. Platon Theodor itu by the way sutradara hot era itu ya, makanya pakai sama banyak label gitu. Oke, terus dari situ titik itu kan lo masih sama rumah sakit, terus bawa juga ke pusaran bar blues, itu kan. Kalau nggak salah, ya intinya sih kita di situ jadi melting pot lagi tuh kan, pertemuan. Bibis ya, Menteng ya. Ketemuan Ika aja. Dan mungkin juga di situ lo pertama ngelihat White Shoes manggung, apa enggak? Iya. Kalau gue pertama kali ngeliat White Shoes manggung itu di lantai 1, waktu itu gue inget banget si Yunis bikin acara
Yang di lantai 1 ya benar. Namanya apa? Gue juga ikutan bantu Yunis tuh jadi panitianya, revivalist apa namanya acaranya. Jadi 3 lantai dipakai semua tuh. Lantai 1 yang folk, lantai 2 yang apalah, pokoknya lantai 3 terus yang gerabak kerubuk gitu kan. Sama DJ ya? Iya, DJ di lantai 2, betul. Lantai 1 gue ngeliat tuh, pertama kali gue ngeliat, wah itu cuma formasi Sari. Belum ada drum tuh? Hah? Belum ada drum? Belum ada drum ya, Sari, Rio, Ale, terus Ricky ya? Ricky ya? Belum ada Mela waktu itu Ricky. deh. Ya kan, berarti pakai akustikan, terus bawain lagu apa aja. Ada cover-cover juga, tapi lupa deh gue pokoknya. Itu pertama kali gue ngeliat tuh, Oasis manggung. Momen itu juga nggak yang lo lihat? Apa lo pernah lihat beda lagi? Abis itu terus kan mereka juga anak seni rupa ya. Jadi gue suka datang kalau teman-teman bikin pameran di KJ, ya kenalnya dari situ. Terus habis itu main di ruang rupa juga gitu. Terus dari situlah ketemunya pas main-main di ruang rupa. Dan lo mencium apa namanya talent Sari pameran waktu itu di ruang rupa. Oke. Siapa yang pameran? Sari pameran lukisannya? Pameran waktu itu di ruang rupa. Ada pameran grup ya. Waktu itu ada sama Rebecca, Theodora juga di situ. Dan lo mencium aroma talent yang sama nih, yang maksudnya kayak raw talent tapi bisa go push nih kayak gitu, makanya lo akhirnya itu lo yang menawarkan diri apa dia yang mereka yang kalau ini gue yang nawarin ya. Kalau ini kenapa tuh kalau sampai lo segitunya menawarin waktu diri? Itu. Kali ini apa yang gue tuh ngeliatnya gini sih waktu itu. Jadi ya kan saat itu ya, atau juga selama itu gitu, hampir selalu kita gede banget influence musiknya itu dari barat lah ya istilahnya. Nah di White Shoes gue ngeliat ada influence Indonesia yang beda lah, yang kental nih. Iya. Dan menurut gue nih kuat banget gitu. Itu nggak dibuat-buat gitu. Iya. Gitu. Jadi ini kayak, ini kok gue ngerasanya deket nih ke sesuatu yang gue kenal dari musik Indonesia yang gue suka. Iya. Jadi di situ ada, ya gue sih dengerinnya ada influence guru, ada influence apa Indonesia Faris. lama, Ismail Marzuki, gitu, kayak gitu. Iya. Ya, itu mereka Faris. udah bawain materi-materi kayak Windu Devrina dan Udah punya lagunya, udah punya lagunya. Oh, oke. Tapi kan masih dimain-mainin gitu aja ya. Nah dari situ terus gue, kok ini influence-nya beda nih. Dari situ terus bahwa ternyata Sari dan lain suka nonton film Indonesia lama apa segala. Iya. Ternyata kayak gitu kayak ya. Mereka dapat dibentuk kayak sekalian. Influence-nya ya udah, terus gue tawarin. Targetnya cuma mau rekaman doang waktu itu. Iya. Gue nawarin cuma yuk ngerekam yuk, udah gitu doang. Gak ada target apa-apa sih, cuma mau ngerekam aja waktu itu. Bener-bener lu dari kayak inisiasi dari bibit pertama itu berarti ya mereka. Iya kan biasanya kan udah ya ngeband tapi nggak direkam ya. Nah itu gue sebenarnya pengennya udah sih, yang penting gue mau manajerin, gue pengen ngerekam, supaya lo bisa rekaman aja pada gitu. Iya. Nggak taunya ketemu David Tarigan, ketemu Aksara, ya berlanjut itu. Iya. Akhirnya ya pertemuan dari Bibis ya sebenarnya. Benar. Itu transisi antara lo berhenti dari rumah sakit dan akhirnya ketemu itu di White Shoes waktu itu ya. Rumah sakit tuh 2004 gue terakhir. 2004. Yang terus kita ngumumin bubar. Iya, yang pertama kali. Itu main terakhir itu main acara Wendy itu di apa namanya? Lupa. Skor ya acara tempatnya. Oke. Citos. Iya. Iya. Itu si Wandi termasuk sering dulu ya bikin acara situ ya. Itu di acara itu rumah sakit main, malah waktu itu lucu, rumah sakit featuring Good Night Electric itu baru juga tuh waktu itu baru. Sudah format collab gitu ya. Zaman dulu. Iya. Itu momen di mana mereka bubar dan akhirnya lu memutuskan ya udah deh kalau emang sampai sini. Iya. Gue berhenti deh gitu ya. Iya. Gitu. Saat itu emang udah mulai moodnya ya berubah. Nggak bareng dah. Moodnya nggak sama ya. Terus saat itu ya udah berat. Terus gue bilang
Kalau gue nyaranin aja, maksudnya kalau gue saranin ya udah berhenti aja sekalian daripada berhenti gonta-ganti pasang apa daripada maksa waktu itu. Oke. Gitu. Tapi berat emang, tapi ya udah ya waktu itu kayaknya semua juga ya udahlah, oke deh. udah masanya umurnya. Lo push lagi tuh Watchus. Lo kalau di sini sejauh mana? Apakah sama juga lo sebagai mediator juga di Watchus atau lo ngedirect strateginya juga? Iya, sama sih Kak, sebenarnya kayak mediator ya. Gue fasilitasin ya, bantuin fasilitasin teman-teman. Tapi mungkin di sini gue ya selain tadi yang ngonek-ngonekin ya, ketemu David Tarigan, ketemu Aksara gitu ya. Terus teman-teman kan juga pada, maksudnya itu generasi yang juga lagi tumbuh dan bergaul di mana-mana ya. Ketemu teman-teman lagi gitu ya, pada bawa teman-temannya juga. Ya gue waktu itu ya lebih mikirin oke, ini identitas ya, attitude apa yang mau dibawa gitu sih sebenarnya. Berarti lo ada diskusi tentang konsep, image gitu juga sama mereka ya? Iya, yang pas ya sama kemauannya atau sama apa reference atau sama inspirasinya anak-anak. Yang kayak gimana ya gitu. Dan waktu itu mereka, maksudnya yang apa yang disajiin Watchus juga menurut gua one of a kind, nggak ada di pas itu ya, saat masa itu ya, ditawarin sama band lain. Which is mereka ngebawa spirit ke Indonesiaan lama tapi yang dimodernkan. Kalau gue ngeliat Watchus sangat postmodern kalau menurut gue. Itu kan, jadi maksudnya elemen-elemen lama di recycle jadi baru kayak gitu. Iya. Di ini ya, dimodifikasi lagi gitu ke zaman yang sekarang gitu. Iya. Kalau lo sendiri sebagai seniman tuh terus bergerak dong. Gue ngeliat portfolio lo. Walau gue belum lihat secara visual gitu, maksudnya, tapi lo tetap aktif di pameran, kelahiran Ruang Rupa pun lo ada di Ruang Rupa lahir tahun 2000, lo di 2001 ikutan tuh ya, sama ada Darmawan kayak gitu di situ. Lo kayak nemuin ini nggak kayak ngomongin tadi awal, practically di dekade 90-an kehidupan berkesenian di Indonesia almost non-existent, ya kan? Lo sebagai seniman nggak bisa tuh dapat duit kayak sekarang ya Kak. Lo ngetop lewat Instagram, jadi artis ya kan, kerjaan lo diniin di berapa sama sponsor brand gitu. Kan ada cerita yang sukses kayak gitu kan. Tapi mulai kagak lah itu. Ngimpi ya. Gitu. Lo kalau mau jadi seniman, mesti jadi seniman lacur Indra ya. Iya. Ini makanya maksudnya mesti nyari galeri, bikin lukisan yang ruangnya nggak ada ya. Betul, ruangnya nggak ada. Sama kayak tadi misalnya kondisinya waktu itu, jadi band-band yang kayak tadi ya kita cerita di tahun 90-an ya, termasuk misalnya Waiting Room segala macem ya. Kan kita mesti bikin ruangnya sendiri. Benar. Mesti nyiptain scene-nya karena nggak ada gitu. Lu dulu ngerasa kasihan nggak sih sama senior IKJ yang di atas lo? Iya kan? Berat. Kasihan mereka gitu ya. Berat emang. Keluar dan nyari kerjaan susah gitu. Iya, berat banget karena petanya nggak ada. Lo kan kalau ini mesti ada petanya ya. Oh, gue petanya misalnya ya oke lah, gue pengen ke Ancol, gue pengen kemana, kan ada petanya nih. Jalannya ini nggak ada nih petanya. Nyari sendiri. Iya. Gue kenal, maksudnya gue tau lo kenal apa enggak ya sama kayak orang kayak Odeng gitu, inget gue dulu. Iya. Akhirnya end up-nya di Gramedia ngelukis bukan itu kerjaan jelek ya. Enggak, tapi emang peluangnya di situ adanya. Bener. Bikin komik strip buat majalah gitu. Malu maksud gue jago banget kan gambar Odeng kan. Maksudnya bisa lebih gede dari itu gitu. But anyway, di tahun 2000 lo nemuin oase Ruang Rupa di mana lo ketemu like-minded people kayak gitu di situ, dan lo juga bisa diakomodir buat apa-ngapain gitu ya. Itu waktu itu kayak gimana sih Meng? Maksudnya awal-awal Ruang Rupa tuh lucu ya, itu ada berapa orang foundernya? Kalau misalnya tadi ya, misalnya ngomongin dari mulai IKJ terus selesai dari IKJ gitu ya, yang tadi ruangnya kan adanya tadi ya, lo kerja di industri gitu kan. Setelah itu kan, tapi kita kan juga mau coba ciptain juga gitu tempatnya kita gitu ya. Makanya
usaha-usaha bikin biro-biro kecil gitu, kayak biro desain kayak Satellite of Life gitu, atau bikin production house kecil kan, kita bikin lah waktu itu ya, seperti misalnya oke, gue bantuin Platon atau gue bantuin Eugene Panji dulu juga, kita bikin ada production house gitu. Terus tiba-tiba ada Ruang Rupa yang fokus untuk ngomongin seni yang konteksnya berhubungan sama isu urban, isu kota. Isu yang relate sama keseharian lo. Gitu. Jadi istilahnya kalau keseharian tuh kan kayak ini ya. Kita ngomongin dalam keseharian kita hidup di kota, kita ngalamin struggle, kita ngalamin social struggle kita untuk hidup, untuk survive. Aja susah, untuk survive gitu. Nah, seninya itu berhubungan sama itu. Sama gimana kita survive tinggal di kota gitu, dengan permasalahannya gitu. Dan itu jadi diciptain ruang untuk nampung pemikiran teman-teman yang generasinya baru, yang muda, yang masih dalam proses, belum jadi ya, masih mentah semua gitu kan. Tapi kan nggak ada tempat ketemu, nggak ada laboratoriumnya. Nah, itu jadi laboratoriumnya, ruang bermainnya gitu, untuk nemuin juga teman-teman yang nggak cuma dari seni, tapi juga dari macam-macam disiplin ya, yang waktu itu lagi tumbuh kan. Lagi haus ya, lagi haus berekspresi, lagi haus pengen menyuarakan apa yang dia pikirin kan. Dan Ruang Rupa jadi salah satu yang pertama tuh ya, kita mau ini ya, memfasilitasi itulah gitu, sebisa kita lah gitu ya. Dan bawa spirit yang IKJ tadi, saling collab, saling support, antar disiplin, saling tadi comblang-comblangin, ngonek-ngonekin. Jadi ya kerjanya kayak kerja fasilitator, mediator juga gitu ya, selain kita menginisiat project-project ya. Tapi kan kayak tadi ya, ada siapa nih yang bisa diundang ikutan, ada siapa. Ya termasuk kita inilah bikin DJ-DJ-an apa tuh Kak. Benar. Di Ruang Rupa Eka juga main. Yang gue lihat itu pembukaan pameran ada DJ-nya pakai Discman apa gitu. Discman sama VCD player apa? Itu gue rasain sih dulu. Gue baru pulang dari Australia kan. Datang, gue dibawa sama Faisal Rizal si Dekik ke ke event-event IKJ, Ruang Rupa kayak gitu kan dulu. Wah, asik nih, ada gini sekarang di Jakarta nih kan. Yang menurut gue spiritnya nggak beda jauh sama yang gue baru aja cabut dari Sydney gitu kan. Kolektif, ada di mana, semangat gorila, DIY, nge-DJ cuma pakai Discman anjing. Kayak gitu kan. Terus anjing keren nih gitu. Bahkan di DJ-nya ini lagi disnya berenan kan? Ngebern kan? Ngebern kan gitu ya? Pakai kopi-kopian, terus cuma di ruangan doang, nggak ada AC-nya. Nggak ada AC. Dan termasuk di IKJ juga, gue pertama kali ngeliat di upstairs di situ main. Gue bilang anjrit, ada band post-punk di Jakarta ya, gue gitu kan, kaget gue main. Tapi jelas itu ada turning point di mana, atau mungkin sebagai katalis ya, pemicu pergerakan. Karena seni. Tempatnya nggak waktu itu, jadi sebenarnya ada segi positifnya, maksudnya ada segi bagusnya juga. Jadi kan infrastrukturnya nggak ada ya, banyak lubang ya, nggak ada ruang-ruangnya gitu ya. Kayak kalau galeri ya dia paling cuma bisa nampung yang terkenal, gitu kan. Kalau ada campur tangan industri, dia mau yang komersil, yang ngejual, gitu kan. Sementara kalau yang nggak komersil atau yang, ya kan, susah, yang nggak terkenal, gimana dia berprosesnya gitu kan ya. Dan itu juga mungkin salah satu dari agendanya Ruru juga untuk mengakomodir talent-talent baru ini gitu ya. Ya, kayak bikin scene sebenarnya. Itu makanya lu bikin event-event yang berbasis respon terhadap lingkungan urban ya. Video, Jakarta, gitu ya. Walaupun masih di lingkup Jakarta aja ya. Jakarta ya. Jelas lo juga nge-push-nya ke internasional. Kan udah mulai pertama dari koneksi Ruang Rupa sendiri udah mulai bertukaran seniman, Wacus bisa lo dorong ke mulai manggung di luar negeri kayak gitu. Itu terjadi secara organik apa emang? Menariknya karena ya itu tadi sih Kak, menariknya karena di Ruang Rupa kerjanya kolektif ya. Kerja rame-rame ya, itu kerja rame-rame, orangnya beda-beda kepalanya. Selain beda-beda kepala kan pergaulannya beda-beda juga. Jadi temennya si ini bawa ini lagi,
si ini bawa ini lagi gitu kan. Ada Asung di situ dulu kan juga yang apa? Beda lagi gitu kan. Batman masih di situ zaman dulu, Anggun apa semua macam-macam. Ya sampai Om Leo juga kan pindah ke Jakarta lagi. Iya gitu kan. Om Leo ke Jakarta yang banyak jadi melting pot aja gitu ya. Kita teman bawa teman gitu kan ya. Teman bawa teman, akhirnya bikin apa gitu. Ade dengan apa link juga apa network internasionalnya dia gitu kan. Lu buka ini nggak sih men apa namanya program untuk seniman di luar ruang rupa, karena kalau gue perhatiin ini benerin gue kalau salah ya, yang dapat grant atau beasiswa atau benefit atau program pertukaran ini masih lingkup-lingkup ruang rupa aja gitu. Maksudnya kayak ya yang berangkatnya Asung lagi, lo lagi, Wasus lagi gitu. Nggak harus ada eksklusivitas kayak gitu nggak? Apakah pernah ngebuka buat pintu buat di luar ruang rupa? Sebenarnya iya Kak, sebenarnya iya. Sebenarnya gini, sebenarnya kalau misalnya mau dilihat lagi malah sebenarnya yang misalnya core member ruang rupa gitu ya, kami sendiri nggak pernah pameran di dalam ruang rupanya. Iya juga ya. Yang pameran yang muda-muda yang isi. Generasi, iya. Gitu. Tapi kalau project itu karena project itu ngundangnya ruang rupa sebagai kolektif, jadi mesti dari kami yang jalan. Kecuali kalau itu ada undangan atau apa ya istilahnya project yang untuk kita ngelibatin banyak lagi network atau seniman lain, itu baru ada keterlibatan dari yang di luarnya ruang rupa. Tapi karena undangannya tuh ke kita sebagai kolektif ya, makanya yang berangkat di core member ini. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau di program-program dan project-project di ruang rupanya, kalau yang kayak pameran aja gitu ya, malah yang di dalam yang pameran tuh malah bukan dari internal, justru ngajakin dari luar. Malah kita semacam ada ini ya, pokoknya kalau yang kayak gue gitu, ada kita nggak bisa pameran tunggal di ruang rupa. Oh gitu, unwritten rules itu istilahnya. Apa iya? Tertulis gitu. Kita harus di luar. Ini tempatnya bukan buat kita. Ini buat ngebantu teman-teman yang lain. Iya. Gitu sih sebenarnya. Perkembangannya gimana menurut lo? Dilihat dari dekade sebelumnya yang practically non-existent karir atau opportunity sebagai seniman, sampai akhirnya sekarang lu seneng nggak ngeliatnya? Atau apa yang perlu dibenerin lagi atau di-revise lagi? Dari perkembangannya sih, maksudnya saat itu ya senang banget kan, karena kan ini banyak banget ya sebenarnya teman-teman lain di lain-lain kota gitu di Indonesia yang juga bikin ruang-ruang kan ya. Betul. Dan akhirnya dari situ kan, istilahnya sebenarnya kalau satu ada yang gugur istilahnya, yang lain lagi atau ada lagi, tapi itu juga terkoneksi tuh sebenarnya, maksud gue bahwa bagusnya semua tumbuh bareng. Gimana semua tumbuh bareng, bukan jadi kompetisi ya, harusnya tumbuhnya sama-sama bareng gitu. Gitu. Dan apa masalahnya adalah buat gue, karena saat kita bikin, kita nggak pernah mikirin jangka panjang. Kita organik banget semua memang kan. Kita bikin aja dulu gitu kan. Setelah itu jalannya seperti apa tuh kita nggak ada tuh pasti. Agenda panjangnya panjang nggak ada tuh, mimpi-mimpi jangka panjangnya mikirin supaya ini bisa apa istilahnya sustain gitu. Enggak. Sementara kita termasuk salah satu negara yang udah pasti bergerak di bidang seni budaya ini nggak dapat support negara. Iya tuh. Atau tapi kita sendiri sebenarnya pemikirannya kita juga anti state gitu. Kita anti dapat support dari negara sebenarnya. Di awal-awal kayak gitu sebenarnya kan. Nggak mau, kita mau sendiri, kita nggak mau diatur kok. Bahkan kita nggak mau diatur, kita mau senang-senang. Kalau kita nanti masuk campur tangan, kita nggak bisa senang-senang lagi. Kita kan mau senang-senang gitu ya. Tapi gitu. Di awal-awal kan lu banyak dapet, gue nggak tahu ya dapat support apa enggak, tapi afiliasinya lebih banyak ke institusi kayak Gothe,
Iya, iya, kalau iya. nggak salah. Terus Bener. British Council, ruang Iya, iya. keempat tuh ya. Di jalur budaya ya. Iya, Apakah iya. emang ngajain, apakah mereka lebih gampang untuk kerjasama dibanding otorita pemerintah apa gimana itu, Meng? Sebenarnya karena gini, karena misinya pusat-pusat kebudayaan itu adalah dia berjejaring sama inisiatif yang ada di lokal kan. Iya. Jadi dia punya agenda untuk mensupport itu kan. Iya. Gitu. Oke. Dan saat itu yang saat kami baru tumbuh seperti itu kan, jadi mereka ngelihat ya. Betul. Oke, siapa yang mau disupport gitu kan. Sementara kalau sama pemerintah jalannya berliku ya, birokrasinya ya, gitu. Dan kita nggak dilirik lah istilahnya gitu. Jadi ya kita emang udah pemikirannya justru nggak mau bergantung. Iya. Gimana sebenarnya pemikirannya gimana supaya kita nggak bergantung sama state gitu ya. Iya. Akhirnya gitu kan, selalu mikirnya ya DIY gitu lah ya. Maksudnya mikirnya gimana supaya kita di situ sebenarnya pemikirannya. Iya. Gimana kita nggak tergantung nih sama negara, gimana kita nggak tergantung nih sama pemerintah gitu. Dengan segala kerumitan ininya, Iya. peraturan dan ini. Iya. Brandas dulu tahun 2007 motor ke Singapura, diskusinya ke Om ini. Akhirnya nanya kan ke lu kan, Meng gue mau ke Singapura nih, ke siapa nih gue nih? Terus lo kasih tahu kan, lo kesini dulu Kak, kesini sama Fanny waktu itu kan. Iya, yang Fanny. Lo ke Fanny bantuin di mana-mana zaman itu. Iya. Gue juga banyak dibantu Fanny itu. Iya, kok lo ke ini dulu Van, apa namanya, pariwisata, terus ini luar negeri apa, bea cukai apa namanya, ya pokoknya instansi yang harus kita tuju kan. Karena beda Kak, ya kan? Apa tuh? Zaman itu beda, jadi zaman itu kalau kita mau keluar negeri, kita mesti bayar fiskal per orang. Betul. Fiskal itu mahal. Benar. Seorang bisa 1 sampai 2 juta, tergantung urusannya mau ngapain. Iya. Kalau sekarang nggak ada, fiskal itu udah nggak ada kan? Udah ditiadakan ya? Udah ditiadakan. Iya. Zaman itu kayaknya lo kalau keluar negeri tuh lo orang kaya lah. Selain tiket lo mesti punya itu, mesti Iya, bayar iya. itu. Iya dulu makanya dikasih tahu lu kesini gue buset di segini banyak lu listrik Van, ya mau gimana ya, kan yang kita mau hindari fiskal itu kan biar nggak kena dan Iya, supaya itu ada urusan ini ya, misi budaya waktu itu gitu. Iya. Makanya dulu Om Ameng nih yang ngasih tahu waktu itu udah ya kurang lebih lu udah sama White Shoes gitu nggak bawa kemana, ke luar negeri. Waktu itu pertama waktu itu sering kemana sih? Udah pernah ke Amerika ya dulu ya? Pertama malah ke Bangkok. Bangkok ya, Mainnya di 2006 Bangkok ya? pertama kali, 2006 bener. 2006 ya. Pertama kali main di Bangkok kalau keluar negeri. Terus South by Southwest. Terus baru 2007. sampai Southwest. Iya. Bahkan apa kayak yang Eropa segala Skandinavia. Iya. Itu dari networking lo tuh, dari online, kontak, organizer, kantong budaya gitu ya. Iya. Tentunya awal pasti ada awalnya dari Aksara juga ya. Iya. Ya saat itu ya. Aksara kan juga punya jaringan ininya ya, internasionalnya juga, karena dia mempromosikan juga kan ya. Iya. Apa istilahnya rilisannya keluar. Dan budgeting juga sebenarnya sih. Lumayan nih dulu nih. Terus. Nah terus kalau urusan itu memang yang menarik karena gini ya, kalau buat gue, kalau maksudnya zaman itu terus buat gue menariknya tuh karena itu kayak kita testing aja ya. Testing, kita coba-coba aja ya. Kita nggak tahu ya. Berhasil apa enggak, nembus apa kita nggak tahu. Jadi nggak ada tuh mimpi-mimpi ininya sebenarnya. Kayak mimpi, gue kalau main di sini terus ntar bakal sukses. Enggak, kita testing sebenarnya kan. Iya. Testing aja. Tapi karena sebenarnya kalau waktu di White Shoes itu sebenarnya kalau gue ngobrol sama anak-anak sama di White Shoes itu bahwa justru yang paling bagus adalah kita coba main di tempat yang publiknya bukan publiknya kita. Harus main di tempat yang penontonnya nggak tahu lu, penontonnya nggak kenal lu. Itu challenge-nya di situ. Kita nge-push-nya ke situ dulu. Iya. Perkenalin pokoknya teritori yang kita nyaman. Iya, testing aja gitu. Sebenarnya. Iya. Jadi ketika ada undangan yang kayak gitu, wah, gue nyari yang tempatnya orang nggak kenal kita nih. Iya. Dan responnya ternyata bagus kan, diterima. Gue pernah dengar cerita kalau nggak salah, lu tuh main di New York dan di radio online-nya Steve Jones. Sempet ya dibawa
Iya, sempat itu kayak XP ya. Steve Jobs tuh punya acara radio online, dia hostnya dan Watchus dibawa ke Kayak sono. XP, iya. Dan bawa Di materinya. LA itu. Di LA ya, kalau nggak salah ya. Ketemu nggak sih tuh waktu itu? Enggak ketemu. Iya. Enggak ketemu tapi. Tapi itu kan karena ada label, Kak. Kita bisa itu Minty karena Fresh. ada Minty Fresh. Iya, Kalau nggak kita nggak bisa. Ya kalau mereka kan industrinya udah, maksudnya industrinya emang udah seperti itu ya. Ada label, ada agent, ada publisher. Publishernya tuh yang kerja kan, Iya. nyariin Iya. media untuk masuk kan. Iya. Yang bisa diajak kerja sama. Gitu. Kita kan nggak ada, kita kemana ada band kerja sama publisher. Iya. Nggak ada, jadi nggak ada tuh. Misalnya kalau ngomongin industri musiknya Indonesia tuh bolongnya banyak. Iya sih. Iya kan? Bolongnya banyak banget. Agen nggak ada. Kan kita juga kalau mau berhubungan ke internasional harus ada agennya dulu, agentnya kan, agentnya yang nawar-nawarin kan. Sebenarnya Gitu. katanya sih ada, cuma di Bali sekarang, Neng. Iya. Jadi makanya kayak band kayak Gabriel Modus Operandi bisa main ke Berlin, Afrika sana sini. Rupanya ya gue juga dikasih tau sama anak gitu ya. Banyak booking agent yang ngetop di iya. Bali katanya. Cuma Iya, booking agent bener. Bali kan lebih elektronik base ya, musik kayak gitu. Atau Singapura. Betul. Ya tapi di kita belum ya. Padahal musiknya udah pantas nih kita ya nggak sih? Iya. Loh, kita satu Asia kerenan kita gitu, paling keren. Iya. Ya ininya sebenarnya jalur-jalur itunya. Ya publishingnya juga lemah buat gua. Iya. Di kita publishing lemah, mungkin masalah bahasa gitu juga. Benar. Kan beda ya lo nulis narasi dalam bahasa Inggris gitu, gimana supaya narasinya bunyi di sono gitu kan. Dari bikin proposal aja lu mesti oke kan? Iya. Profile bandnya gitu. Lo kenapa sih dari dulu cuma stick ke satu band, Meng? Maksudnya di rumah lu masakit aja, wasis aja, padahal lu udah mampu banget menurut gua untuk ngebikin kayak apa namanya koalisi lebih yang lo bisa megang multiple band gitu untuk di manage. Tapi enggak sih, gue ngerasa gue nggak punya kemampuannya untuk intens, Kak. Gue butuh intensitasnya. Iya sih. Intensitasnya itu gue nggak bisa bagi gitu. Jadi gue ngerasa gue nggak punya kemampuan untuk ngejaga intensitas yang sama. Fokusnya. Kalau gue megang banyak. Iya. Intensitas gue jadinya kebagi-bagi banyak dan gue kesulitan itu untuk membaginya gitu, ngebagi energinya. Band sama project seni aja udah ini ya, udah banyak banget ya. Iya, makanya jadi gue nggak berani istilahnya, gue nggak mau setengah-setengah lah istilahnya. Iya. Gitu. Mendingan satu tapi fokus gitu ya. Iya. Karena satu band aja kepalanya udah berapa? Iya. Kepalanya macam-macam gitu. Jadi, waduh, kan gue masih dengerin semua ya. Gitu ya. Kayak gitu ya, misalnya sama rumah sakit juga kan gue masih dengerin. Sandy gimana ya gitu, Andri gimana ya, Gori gimana ya, Dion gimana ya, Marky gimana ya, terus ada Miki lagi gimana ya, kan gitu ya. Termasuk di Wasis tuh ya, banyak lagi orang. Iya, gitu kan ya, jadi kan maksudnya gitu ya, kita kan mulainya dari dengerin dulu kan ya. Dengerin sesuatu yang kira-kira semuanya oke lah, klop lah gitu. Iya, nyari jalan tengahnya itu tuh. Iya. Yang apa itu. Suara yang disetujui. Sementara kalau semuanya. ada band banyak lagi, gue ngerasa nggak sanggup ya gitu Iya. sih. Ini Watchus termasuk band yang kompak nih. Dari pertama bentuk sampai sekarang nggak pernah ada pergantian personil, bahkan juga nggak ada proyek solo atau ke mencok di band lain. Itu policy dari lo bukan? Atau memang mereka aja jaga kompakannya? Enggak sih, sebenarnya gini, sebenarnya kayaknya di White kayaknya sebenarnya begini, di band ini mereka udah nemuin kebutuhannya gitu ya, kebutuhan bareng untuk band ini tetap terus, gitu. Tapi di luar itu kan masing-masing tetap terbuka untuk ngerjain apa-apa ya, project ya, maksudnya kayak John sih sebenarnya masih suka itu ikut collab gitu ya. Iya, kayak John dengan dia kan Ricky juga di klasik dan dia juga dia banyak proyek sama Adra misalnya ya, yang progresif atau apa gitu ya. Terus kayak Ricky juga ya.
Iya benar. Terus Ale dengan The Adams dan lain-lain gitu. Kenapa ya? Iya. Gitu gue mikir ya. Sebenarnya terbuka ya masih ya. Terbuka, tapi punya prioritas aja di sini gitu. Rumahnya tuh juga punya prioritas aja, gitu. Oke. Lebih ke prioritasnya aja sebenarnya. Atau mungkin iya betul ya. Karena itu buat rekreasinya ya. Iya, menurut gue. Maksudnya semua pasti butuh rekreasi ya. Bener. Supaya nggak bosan ya. Iya. Atau dari saat si teman-teman ini masing-masing punya project berbeda di luar, dia akan ngebawa itu lagi ke dalam kan, ngisi lagi kan. Iya betul. Ada inspirasi baru kan, ada influence baru kan, masuk lagi. Itu sih yang buat gue biar nggak stuck ya. Iya. Iya. Walaupun gue album baru nih yang baru ini gue dengerin waktu itu lagi tempatnya yang ini yang 2020? Si Andi. Oh di Blok M? Iya. Bulan itu. Gue ngedengerin ya udah Watches sudah jadi. Maksudnya popnya yang ada sentuhan world music kalau menurut gue ya. Tradisional Indonesia juga ada dan itu cuma diponyain sama mereka doang nih. Wah, itu udah begitu denger Watches nih udah mateng kalau menurut gue. Kayak gitu. Tapi ada ini kita udah tanya tadi sih, Meng, keputusan untuk nahan di fisiknya dan nggak rilis di online-nya. Dan ternyata kalau dari lo sesimpel, gue belum ngerti ininya kak gitu. Seluk-beluk kayak gitu ya. Iya, itu kan kayak apa ya, gue ngeliatnya second life ya, dunia digital ya. Itu kayak kehidupan dengan semesta yang berbeda lagi gitu ya. Ngeliatin kontrak aja rumit buat gue. Gue berpikir lagi karena gue juga harus hati-hati. Iya, gue juga harus mengambil keputusan juga gue harus ngerti banget gitu loh. Iya. Sementara terus terang kendalanya gitu, ada kendala-kendala kalau misalnya gue kerjasama sama label di sini kayak sama Aksara gitu kan, misalnya White Shoes sama Aksara atau White Shoes sama The Majors, dibantu The Majors. Gue ketemu langsung kan. Iya. Ngobrol sama ownernya, face to face gue ngomong apa gitu, buka-bukaan kita apa gitu kan, gitu ya, ada brainstorm barengnya. Kalau ini gue nggak ketemu, gue cuma ketemu perantara dan perantara ini selalu berganti. Betul. Orangnya, jadi gue harus paham dulu sebelum masuk. Dan kita ngomong itu juga benefitnya nggak tangible juga ya, nggak. Iya, gue masih gitu ya, masih hati-hati lah istilahnya, gue hati-hati aja. Karena gue pengen ketemunya emang langsung gitu sebenarnya. Gitu, gue pengen jabat tangan langsung. Pengen kayak pernah gue juga ketemu sama Deezer, gue ketemu langsung itu, ngobrol gitu. Ya itu kayak gitu gue pengen gitu. Iya. Dan mungkin suatu saat nanti bisa tersedia lah ya materinya. Iya, tapi ya tadi gue mikirnya ini dunia yang berbeda, jadi treatmentnya harus berbeda, maksud gue. Iya. Treatmentnya nggak boleh sama. Jadi bahwa yang fisikal dan yang digital ini bukannya dia punya main atau ruangnya sendiri. Fisikal itu ruangnya sendiri, digital itu ruang yang berbeda. Jadi dia nggak bisa cuma sesuatu yang ditampilkan di fisikal itu cuma dialihin aja ke digital. Harus ada apa ya, implementasi sendiri. Iya, karena ini khusus nih, ruangnya beda menurut gue. Iya, gitu. Walaupun ini cara mendengarkan musik sekarang udah berubah kan. Cara kita dengerin musik berubah gitu kan. Udah nggak ada player, gue nggak yakin hampir sebagian besar orang nggak punya player. CD gitu misalnya. Dan anaknya sendiri gimana ya? Nggak keberatan, maksudnya ya udah deh kita di CD dulu gitu. Apa ada yang nuntut nggak? Ayo dong di digitalkan gitu. Iya pasti kayak gitu kan, ini ya. Ada yang iya, ada yang enggak, ada yang iya, ada yang enggak. Tapi ya kita rembukan aja sih sebenarnya. Kita rembukan. Tapi ini masih sejauh ini masih sepakat untuk kita pelan-pelan. Bukan berarti kita nggak mau masuk ke area itu, karena sekarang cara mendengarkan musik lewat itu kan. Iya. Lewat platform itu kan. Itu menjadi parameter gue sih sebenarnya, yang kemarin makanya beranas bikin live streaming. Udah jangan diiniin dulu, ngobrol sama manajemen juga, karena masih manajer kita si Boris, si Ade. Jangan dilepas, dibuka dulu, mendingan ya udah eksklusif di situ. Biar mereka kalau kita bikin ini lagi
tetap nungguin gitu. Yang lihat dari lo juga tuh White Shoes rilis album nggak ada ininya tuh digital. Jadi orang dipaksa beli dulu gitu kan jadinya. Sama ini sih pemikirannya sebenarnya ini pemikirannya gini ya. Kalau gue gini, White Shoes misalnya ngerilis materi baru, kalau untuk gue itu ini dirilis untuk sesuatu untuk pendengar lah ya, atau untuk fansnya, untuk publiknya yang misalnya oke, gue akan berpikir untuk kecil dulu. Gue nggak mau ngerangkul gede, karena gue nggak mampu juga. Kita nggak bisa menyenangkan semua pihak. Istilahnya kalau mau masuk ke situ tuh, lo ke tempat yang mesti bikin seneng semua orang. Iya. Semua enggak. Gue mikir. Kalau bisa ya bandnya ya hidupnya misalnya fans lo ada berapa? 10.000 ya udah, lo hidup dari 10.000 aja. Yang fanatik Lo tapi nggak mikirin yang gede. Itu sih kalau pemikiran gue. Iya. Gue nggak mau bertanding di istilahnya Olimpiade. Mendingan di pon dulu deh, tapi iya jelas, gitu jelas sih. targetnya dan hasilnya gitu ya. Gitu sih. Jadi gue pengennya istilahnya kalau kita ngelihat sesuatu, gue pengen ngasih service yang terbaik buat yang kita bisa manage aja dulu. Ya di situ gue ngerasa gue nggak punya kemampuan karena tadi gue masih kurang lah. Oke. Pengetahuannya di situ wilayah itu. Iya. Nah sekarang kalau di berkesenian nih, industri seni lah, kalau menurut gue sekarang industri seni berkesenian di Indonesia udah jadi industri ya. Iya. White Shoes yang muncul dengan keindonesiaannya, karakter yang kuat gitu. Lu ngerasa ada yang kayak begitu nggak sih di berkesenian di Indonesia, seniman terutama ya, entah itu disiplin seni musik lah, seni rupa ya, lukis kah, pematung atau mix art apapun itu gitu. Karena kalau gue nih memang ngeliatnya nih, mungkin gue dengan pengetahuan seni gue yang cetek kayak gue ngeliat masih kayak kuat dengan adaptasi dari seni barat. Apa yang dilakuin nama-nama besar sekarang, gue gak perlu nyebut namanya, tapi kayak ngadopsinya kayak ya gaya Basquiat lagi kayak gitu, abstrak ekspresionis lagi kayak gitu kan. Gue ngerti sih maksud lu. Ya, tapi nggak ada yang ngebawa seperti halnya di White Shoes dengan keindonesiaan dia gitu misalnya. Atau mungkin gue nggak tahu nih, tapi menurut lu bener nggak observasi itu? Sebenarnya emang susahnya karena kita itu satu lagi ya, pendidikannya pun selain juga informasinya itu datangnya kiblatnya dari sana. Iya sih. Jadi kiblatnya tuh bukan Mekah. Kiblatnya tuh ya Western art gitu. Iya. Kiblatnya kita tuh Western art. Jadi karena kayak gitu, pasti pengaruhnya, inspirasinya tuh dari sana ya. Role modelnya lah ya. Iya. Role modelnya tuh dari sana. Dan akhirnya pasti yang terjadi itu kayak istilahnya kayak kalau di musik jadi cover band. Benar. Gitu loh. Iya, jadi kayak gitu ya. Kayak gitu kan ya. Tapi untuk banyak maksudnya teman-teman yang maksudnya yang terutama misalnya yang dekat ke tradisi gitu kan ya. Yang dekat ke tradisi, dekat juga sama praktek-praktek lokalnya, itu membuat hal-hal yang memang dekat sama ini ya, lingkungan sosialnya ya. Yeah. Atau sama society-nya gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya yang menarik di zaman sekarang kayak tadi yang ngobrol musik ya, tadi pilihan digital atau apa, yang menarik kan sebenarnya caranya atau pilihannya kan banyak ya kayak sekarang. Jadi kita nggak perlu di satu market. Iya. Jalurnya banyak nih, pilihannya banyak. Jadi masing-masing bisa pakai caranya sendiri ya. Misalnya contoh kayak ya kita lihat kemarin Senyawa ya. Iya. Ngerilis dengan caranya dia sendiri gitu. Iya, aduh. Iya kan? Gue lupa deh kemarin. Iya, mereka kerjasama dibuka ya untuk kerjasama dengan banyak label untuk ngerilis materinya dia gitu kan ya. Satu lagu satu. Iya, ya itu ya. Jadi kan banyak pilihan ya. Jadi kita nggak perlu ngikutin, nggak ada satu patron ya sebenarnya ya. Yang menarik gitu dengan apa ini ya, informasi yang melimpah ruah gitu sekarang ya. Informasi melimpah ruah ini ngebikin kita banyak bisa cabangnya. Yang dieksekusi bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Jadi nggak sentral gitu ya. Nggak cara tradisional rilis album. Iya. Dan di seni rupa juga gitu sih sebenarnya. Emang ada, maksudnya ada yang tren atau yang apa gitu ya sekarang gitu ya. Gitu. Tapi sebenarnya
bisa nempuh banyak cara gitu. Bisa Ada nempuh, juga jalur alternatif lain yang ekspresinya ngebawa pengaruh lain kayak gitu. iya, gitu. Kayak misalnya kita ngeliat gimana ya Korea lah gitu kita bilang. Misalnya ya, dia bisa nemuin itu ya. Kayak identitasnya di global. Iya. Di bahkan dunia global gitu. Iya. Nancepin kukunya bahkan. Iya. Jadi sebenarnya kalau buat gue ngedorong apa berbagai macam ini ya, berbagai macam gaya atau berbagai macam praktek itu supaya nggak ada sentral. Maksudnya gimana tuh sentral? Supaya nggak ada satu yang apa jadi patron gitu loh. Nah, jadi harus kayak gini nih yang bagus. Enggak, banyak. Gitu. Banyak mestinya. Dan sebenarnya ada ya? Ada, karena kan nih ada role model kan misalnya. Iya. Yang sukses kayak gini nih, atau tadi misalnya kiblatnya western art, tapi sebenarnya banyak kan. Benar. Jadi ngebuka banyak referensi aja sebenarnya. Oke. Menurut gue gitu. Iya. Karena banyak teman-teman kok yang maksudnya memang sangat kuat sama influence lokalnya. Salah gitu. satunya yang gue lihat tuh ya dari dia bermodus operandi sendiri si Ican Harem ya. Dia punya anak fashion ya? Iya, anak baju. Tapi anjing sih, taplak warteg lah dijadiin pattern baju sama dia. Justru gue bilang dia salah satu yang berani dan bangga dengan keindonesiaannya yang ini anjing sih nih orang. Gue bilang apalah yang lukisan mangkok ayam di mangkok itu dijadiin baju sama dia gitu. Nah, itu gue bilang salah satu dari yang langka menurut gue yang ngebawa ke Indonesiaannya gitu, berkeseniannya. Iya, memperkenalkan banyak praktek sih buat gue sih. Sebenarnya lebih ke situ sih. Iya. Bahwa banyak pilihan nih, banyak cara gitu. Ya, kita ngomongin kontemporer tapi kontemporer ya. Karena kalau yang tradisional mah ya udah pasti banyak. Udah pasti banyak, tapi yang kontemporer maksud gue sebenarnya ya banyak gitu. Tapi gimana itu maksudnya dibuka variannya gitu ya. Iya. Ya, gitu sih, supaya nggak ada yang terlalu kuat atau terlalu center. Iya. Harus dikasih lihat possibility lain kayak gitu. Iya. Itu kenapa ya lo mungkin ngebuka wadah kayak Rekfest, Superbad. Iya. Untuk ngasih tahu hayalak dan juga pelakunya kalau ini ada loh kantong-kantong opsi lain yang bisa lo bisa dilihat lagi ya. Sini itu mungkin ya. Iya. Sebenarnya ngasih lihat aja sih sebenarnya sejauh ini ya. Yang istilahnya kita usahain gitu ya. Memperkenalkan banyak praktek kok, banyak cara kok, semua banyak punya format, caranya, banyak format. Dengan keleluasaan ya hari ini ya. Kalau dulu kan terbatas banget ya. Zaman 90-an apalagi ya. Terbatas banget. Sekarang terbuka gitu sebenarnya. Dan buat gue ya maksudnya kalau kita lihat yang kayak generasi sekarang gitu, misalnya kalau ngomong balik lagi ke musik, ya bagus-bagus loh Kak. Iyalah. Produksi apa semua bagus-bagus. Iya. Gua kualitas termasuk salah satu yang ya gimana gue berusaha keep up sama talent-talent baru itu anjing sih men. Kita nggak ada apa-apanya dibanding zaman dulu ya. Iya. Pertama networknya mereka, terus begitu juga bakat-bakatnya, teknik produksinya. Iya. Gue nyalahin lu. Gue yang hands out. Iya, itu menyenangkan jadinya. Jadi bangga sih kita ngeliatnya. Iya. Jadi yang keren nggak cuma satu, banyak banget. Iya. Macam-macam. Dan menurut gue udah world quality semua udah. Iya, tadi lo bilang kan kalau misalnya bisa dipromot lebih yang apa-apa yang ada di Indonesia ya. Yang saat ini ya banyak banget alternatif push gitu. Ini beberapa yang terakhir nih, yang pertanyaan nih, kalau sekarang yang lagi dipersiapin apa aja nih? Rekfest jelas libur dulu nih berarti kayaknya. Tapi kemarin kita lagi ngobrol, lagi sibuk berkoneksi sama Documenta, apa tuh kayak exhibition internasional ya di Jerman. Dan Ruru dipercayakan sebagai
organisernya apa ya? Iya. Kuratornya ya? Iya, iya. Heeh. Gimana tuh lebih jelas kata Om? Ini sebenarnya challenge yang gede banget ya Iyalah. buat Ruang Rupa gitu. Internasional, Maksudnya terus tanggung jawabnya besar gitu ya. Tanggung jawabnya besar gitu untuk apa mengerjakan ini gitu ya. Ini event seni rupa kontemporer yang salah satu yang terbesar di dunia. Dia 5 tahun sekali sejak tahun 55. Wih. Sejak tahun 1955 gitu. Pusatnya di Jerman emang? Dia di kota Kassel acaranya. Acara di kota Kassel gitu. Jadi Ruang Rupa ditunjuk jadi artistic director setelah diundang, ada beberapa ya yang diundang untuk semacam ngirim proposal ya. Ngirim ide gitu lah, ngirim gagasan gitu untuk nentuin konsep atau nentuin tema untuk dokumenta yang ke-15 di tahun 2022. Iya. Gitu. Masih rahasia kah konsepnya yang nanti? Ini udah berjalan ya. Maksudnya komunikasinya juga udah berjalan, segala kita mau ngapain. Iya. Siapa yang diundang udah mulai dibuka gitu. Kita lagi ngapain gitu-gitu ya. Berapa negara? Ini internasional ya, jadi dari semua worldwide. Gila. Gitu. Tapi ya karena kondisi yang sekarang yang berat adalah karena kita nggak bisa ini ya, kami nggak bisa traveling. Nanti jadi semuanya masih kerjanya tuh, iya kerjanya sementara ini gitu. Termasuk? Tapi 2 dari Ruang Rupa, Reza, Asung, sama Iswanto Hartono sekarang sudah tinggal di Kassel dari bulan Juni tahun 2019. Oke. Pada ngeboyong keluarga lah tuh. Oke, tinggal di sana ya? Di sana, tinggal di sana. Gitu. Persiapannya ya, sekarang persiapannya lagi tentunya berhubungan organisasi ya. Ngedevelop organisasinya, terus ngundang seniman, milih seniman, mulai ngerjain proyek-proyek yang nanti untuk ditampilkan ya. Di pamerannya bulan Juni 2022. 18 pembukaannya 18 Juni 2022. Virtual tapi? Atau Enggak. Di sana? Di kota Kassel. Gitu. Sementara ini dari Ruang Rupanya kami bersembilan yang kerja jadi artistic director, tapi kami juga ngundang beberapa teman-teman untuk terlibat jadi artistic team. Ada beberapa teman-teman yang jadi terlibat jadi kurator lah ya untuk bisa jadi ratusan karya tuh lo yang milih tuh nanti ya, tim yang milih ya. Kita ya itu karena kita kerjanya ini ya, kita nerapin juga cara kerjanya Ruang Rupa, kita kerjanya juga secara kolektif, jadi bareng-bareng ya semuanya lewat apa istilahnya kita nyebutnya majelis assembly ya, permufakatan lah ya. Gitu ya. Tadi disebut konsepnya itu lumbung ya Om? Iya, namanya? Yang dibawa. Konsep yang dibawa tuh lumbung, which is kalau dari penjelasan lo tadi tempat dimana kalau lumbung itu hasil panen padi ditaruh untuk stok. Kalau misalnya ada masa krisis dibagiin lagi untuk apa namanya ya persediaan lah. Persediaan, bener. Dan itu konsep yang dibawa ke konsepta ini, dokumenta ini. Oke. Dan ternyata luas juga cakupannya, dalam artian lo tadi nggak cuma sebagai kurator tapi juga ada mungkin bisa ininya apa sih namanya yang inkubator. Ya, lu naruh orang, ide dan apa namanya? Jadi inkubator, semacam itu. Gitu ya. Jadi berproses ya. Iya, talent yang lagi nyari kolaborasi, solusi gitu. Nyari solusi. Jadi sebenarnya gini, lumbung itu sebenarnya kayak kolektif pot ya. Iya. Jadi kayak tadi ya, kalau ibaratnya dari agraris ya, budaya agraris itu dia lumbung itu fungsinya untuk istilahnya nyimpen hasil panen kemudian dibagi gitu ya, dengan kesepakatan misalnya kan di antara komunitas gitu ya. Setiap komunitas punya itu, dan terus sistem ini yang kita pakai gitu sebenarnya untuk mendekati dokumenta, bahwa dokumenta dengan resource yang dia punya sebagai event besar gitu, dia ngebagi resource ini
ke inisiatif-inisiatif yang diundang sama Ruang Rupa untuk bikin satu kolektif pot gitu untuk saling berbagi, di mana setiap inisiatif ini akan nge-share juga resource-nya di situ untuk dibagi dengan yang lain dalam hal pengetahuan, waktu, ya gitu ya, skill dan lain-lain untuk bisa saling berbagi model misalnya. Masing-masing punya praktek model ekonominya sendiri. Gimana sih lo punya strategi lo untuk survive gitu. Lumbungan tuh kayak cara-cara untuk ini ya, mengantisipasi ya tadi ya krisis dan cari selamat ya. Gimana kita cari selamat bareng-bareng nih di tengah krisis untuk bisa saling berbagi gitu, bukan saling menghancurkan gitu. Tapi gimana kita saling berbagi gitu lewat apa yang kita, maksudnya di Indonesia itu sebenarnya dipraktekkan gitu ya, dengan konsep lumbungin. Dan sebenarnya nggak cuma di Indonesia tapi di negara lain pasti ada hal-hal kayak gitu ya, yang sifatnya kerja-kerja komunal itu ya, berbagi bersama. Tapi namanya mungkin bukan lumbung. Nah kita nyari itu, gimana praktek-praktek ini bisa jadi apa? Cara kita belajar gimana kita survive bareng-bareng. Gimana sih kita struggle nih di kondisi apalagi seperti ini hari ini. Gimana kita semua lagi struggle ini, susah banget nih. Nggak ada yang tahu cara keluar gimana ngadepin lagi kayak gini nih. Tapi kalau kita bisa berbagi cara, berbagi taktik dan bisa dimodifikasi atau apa, mungkin kita bisa punya cara survive bareng-bareng. Itu bisa diakses nggak prosesnya? Bisa. Di mana tuh? Bisa. Ada ya sosial media yang ada, tentunya websitenya ada, dokumenta.de. Dan begitupun Instagram kalau masih ngeliatnya. Itu udah ada involvement dari Ruang Rupa tuh di situ? Udah. Kita udah bekerja dari 2019 awal sebenarnya. Sejak ditunjuknya tuh bulan Februari ya. Februari 2019. Terus ya udah bekerja sejauh ini ya. Berkali-kali Zoom meeting yang bikin pusing. Karena kondisi ya kan, kita nggak bisa ada yang travel ya. Terus juga perbedaan waktu antar orang gitu ya. Salah satu metode yang kami bawa ya di sini juga Ruang Rupa bawa, karena kebiasaannya kami kan memulainya dari membuka ruang ya. Jadi sekarang juga sejak bulan Juli 2020 itu di Kota Kassel, tempat nanti terselenggaranya event ini, itu udah ada namanya Ruru House. Di mananya? Di sana di Kota Kassel udah ada. Karena yang di sana sekarang ada Reza Asung ya, sama Iswanto. Keluarga di Boyong kan. Keluarga di Boyong. Jadi kita punya space. Karena kan dari dulu kalau Ruang Rupa ya kan tahu ya, maksudnya kita mulanya ngebuka ruang untuk bisa berkenalan ya sama tetangga, berkenalan sama lingkungan, sama orang-orang di situ, tempat ngumpul. Jadi buat kenalan sama teman-teman di situ dan buat bikin ya proyek-proyek bareng atau bikin laboratorium bareng sama teman-teman yang di Kassel. Jadi mulanya dari situ. Berinteraksi gitu. Berinteraksi. Itu gitu. Juni 2022 nanti. Pamerannya itu 100 hari. Wih, buset. Iya. Bukan cuma berapa? 100 hari. Dan di kota dari 18 Juni 2022 sampai 25 September 2022. Di multiple museum atau multiple touch point? Di banyak tempat, di kota itu. Walaupun juga membuka kemungkinan juga sekarang kan karena situasi yang seperti ini pasti ada yang di online platform ya. Untuk bisa dilihat di online platform. Dan langsung jadi itu tugasnya sebagai duta atau mungkin yang kayak kalau melihat perkembangannya kayak begini nih di Ruru House ini gitu ya. Iya. Proses kerja. Iya, jadi proses kerjanya dibuka. Biasanya itu event seperti ini dia tertutup. Iya. Pada saat pameran baru orang bisa lihat. Tapi ini dengan ada Ruru House kita mau coba ngebuka, ngasih lihat prosesnya. Bahwa prosesnya bisa dilihat sebenarnya. Kita lagi apa sih kerjanya? Di mana lokasi itu? Kita lagi ngapain? Di Kota Kasselnya. Kota Kassel tuh dia masa kotanya ya? Iya, kotanya dan juga si rumah Rurunya di mananya nih? Itu jadi kayak ruko kah atau enggak, itu kayak dulunya department store. Segede gitu. Chris Gallery lah tempatnya. Di situ Chris Gallery Menteng. Segitu. Iya. Kassel tuh ex Jerman Timur atau di Jerman Baratnya? Jerman Barat. Dia dekat sama Frankfurt ya. Oke. Jadi lo ke Frankfurt biasanya kalau mau ke situ. Mendarat di Frankfurt terus
Dari situ orang bisa masuk, dapat akses untuk ngelihat gimana prosesnya pameran ini. Yang menarik emang challenge-nya karena ini pertama kali kolektif yang dipilih jadi artistic director. Sebelumnya pasti kan individu ya. Wih, satu oke. kurator gitu. Iya. Ini pertama kalinya kolektif, jadi buat di sana juga challenge ya. Dan pertama kali yang dari Asia. Iya anjir gila ya. Itu sebenarnya. Dari Asia lagi langsung kan. Gokil. Iya challenge-nya di situ sih, gimana Historical banget. bisa ngambil kesempatan ini ya gitu. Itu kan pasti mereka nggak main-main nunjuknya kan, mereka udah browsing dulu, lihat peta mapping perkembangan seni di negara-negara Asia dan bisa ditunjuk Jakarta nih kayak gitu. Iya. Itu kan pasti luar biasa ininya apa namanya Iya. prestasinya. Iya. Anjrit. Ya ini ya itulah apa sebenarnya seperti ini ya, seperti biasanya juga ya, kami juga kan apa kayak gini belajar sambil jalan ya, istilahnya. Trial and error ya. Tapi tuh lo seniman-seniman muda Indonesia gokil kalau sebenarnya lo potensi kita gede banget di Indonesia. Ini berapa yang terakhir nih Om, lo udah manajer iya, seniman iya, lo bikin klip juga kalau nggak salah ya, Wacu sama rumah sakit juga ya. Terus kurator iya, tapi lo nggak mandang diri lo sebagai apa sih? Kalau ditanya Indra Ameng as a what? Ya kalau gue tetap sih nyebut diri gue ya seniman gitu. Tapi kalau dalam hal ini apa ya gue kayak apa ya, kayak misalnya gue sama kakak gitu kan, kita juga bikin duo ya, The Secret Agents gitu ya. Itu kerjanya aja selain karena kita berdua seneng fotografi gitu ya sama kakak gitu ya, kita juga ngerjain musik gitu kan ya. Jadi gue kayak kerjanya juga kayak jadi produser gitu sebenarnya. Iya. Seniman dan juga. Seniman dan produser dalam artian ya kita senang memproduksi sesuatu yang deket lah ya sama seni dan kita suka gitu ya. Iya. Gitu kayak sama kakak kan juga gitu ya, bikin Superbad. Benar. Kakak juga di Rockfest kan juga kan. Iya. Gitu kan, organize musik festival gitu. Iya. Gitu, atau bikin pameran foto atau bikin project foto gitu ya. Oke. Bareng-bareng itu kerja sebagai senimannya ya. Tapi di sisi lain kerja juga jadi producing sesuatu gitu. Iya. Memproduksi sesuatu lah gitu. Lu nikah tahun 2018 walaupun sebenarnya udah lama ya. Lo kayak nemuin partner ini nggak sih, partner in crime dalam bersenian sama kakak? Iya, sebenarnya kayak apa ya? Ya tadi ya, maksudnya kakak juga tahu ya dari dulu ya. Ini kayak dapat apa ya? Kalau buat gue, jadi kita kayak partner hidup lah udah. Jadi kayak apa? Apapun ngapain sehari-hari, bawa bersenian, berumah tangga udah deh. Iya, partner hidup istilahnya. Karena kerjanya juga nggak berpisah gitu. Iya. Bidangnya sama istilahnya. Benar. Kakak juga terlibat di Rockfest kan? Iya, dan ini ya, maksudnya dia punya ya dengan fotografi ya juga gitu kan, dan nulis juga. Dia juga ya. Iya. Kalau jadi nggak pisah tuh sama kerjaannya. Iya, nyatu. Kalau Ameng sendiri punya rencana untuk exhibition sendiri, retrospektif kali atau pekerjaan baru? Ini yang menarik sih Kak. Kenapa tuh? Gue terus terang udah lama banget kalau yang buat karya individu untuk pameran secara individu. Belum kesampaian tapi? Udah lama sekali gitu. Jadi kebanyakan emang sekarang ini gue kalau istilahnya ya, gue berkarya itu ya gue sama Keke di The Secret Agents atau sama Ruang Rupa ya. Benar. Secara kolektif kerja bareng atau ya misalnya sama band Wacus atau misalnya ngorganize sesuatu. Tapi kalau yang karya sendiri sekarang gue lebih lagi nyiapin projectnya malah berupa ini ya, buku ya. Gue masih ke situ. Gue sekarang nggak ke arah pameran. Buku dalam bentuk gimana? Foto esai maksudnya apa gimana? Iya, buku foto atau karyanya bentuknya publication lah gitu. Iya.
ini justru yang mungkin orang nggak tahu, belum awam, misalnya lo sebenarnya lebih, ya maksudnya bukan lebih sih, lo hobi fotografi juga ya? Iya, ke publication mungkin gue sekarang. Ininya ya, presentasinya ya, bukan ke ke wilayah yang sifatnya ke galeri atau ke pameran. Gitu. Publication dalam artian lebih ke ke berita, dokumentasi. Nerbitin buku misalnya. Nah itu akan dikumpulin tuh nanti, koleksi fotografinya dan diterbitin. Iya. Udah jalan atau lagi proses atau masih rencana? Udah banyak cuma koleksinya nyatuinnya biasa lah. Iya pasti. Ini ngejahitnya sih. Milih-milihnya terus ngerangkai ceritanya gitu ya, konsepnya. Iya. Oke. Yang benar-benar lancar itu. Gue seniman malas pameran. Seniman malas pameran. Tapi gue pikir sekarang nggak perlu nggak melulu pameran kok untuk bikin output. Iya. Bahkan bisa apa aja. Iya, maksudnya bisa jadi seniman podcast kok. Kayak begini nih. Enggak, maksudnya ya kan bisa loh sekarang. Kan kayak gitu juga ya. Sekarang outputnya gimana tuh? Ya outputnya podcast kan, kayak gitu kan. Iya, maksudnya output bisa macam-macam nggak? Benar, formatnya. Pilihannya banyak banget sekarang. Pusing. Ya, menurut gua lo dengan berkreasi barang White Shoes atau rumah sakit juga udah, dengan rumah sakit juga udah art project lah. Iya, semacam gitu ya. Ininya sebenarnya ya. Gue yang ininya ya, cara portfolionya. Cara mikirnya sebenarnya. Iya. Oke, Mameng deh. Makasih banget udah berbagi ilmu di sini nih. Seru banget ngikutin ya. Kayak hampir 2 jam nggak kerasa nih, gokil. Kalau misalnya mau ngecek informasi tentang Ameng di mana? Kalau nggak salah ada Instagram ya, The Secret Agent, baru aja dibikin. Itu Keke juga yang bikin. Itu lebih tahu fotografi proyek kedua. Iya, dan musik ya. Musik. Pasti. Karena kedekatan sama ini ya. Kita bikin ini ya, gua sama Kakak ada gigs gitu ya. Super bad gigs itu. Artwork, portfolio di online nggak ada atau gue? Di Ruang Rupa semuanya. Di Ruang Rupa. Taruhnya di website Ruang Rupa. Iya, ruangrupa.id. .id kan, di situ ada masing-masing founder dan anggota ada. Di situ dilihatnya bisanya. Oke, siap gitu. Website sendiri nggak punya nih, Pak. Bikin ya enggak ya? Ntar gue bikin Spotify aja deh. Iya, sebenarnya lo tuh bikin pameran lo sendiri udah bisa loh, dalam artian kayak itu tadi bukan artwork ya, project dengan rumah sakit, project dengan White Shoes gitu kan, video klip begitu, retrospektif jadi ya, terus udah bisa ya nggak sih? Bisa, tapi ya itu ngejahitnya ya. Iya, tapi mungkin kayak kita tungguin adalah yang paling dekat foto esai itu dulu ya, buku kolektif itu dulu ya, di bawah Secret Agent. Oke deh kalau gitu. Kalau misalnya mau nanya-nanya ke Ameng kemana nih kita? Email kah atau? Email bisa, tapi tadi ya kalau ada kalau musik bisa ke Superbad Gigs. Superbad Gigs di Instagram. Oke, itu mungkin yang langsung aja ke situ kali ya. Kalau untuk yang gue sama Kakak ya tadi ya di The Secret Agents Jakarta. Oke, ada JKT. Ada 2 berarti platformnya ya. Kalau Instagram bisa mau nanya-nanya, kontak either ke Ameng atau ke atau misalnya salah satunya juga bisa ya. Oke, gitu Discuster, terima kasih sudah nonton episode ini, panjang tapi kaya informatif, sedap, langsung dari konseptornya. Atur nuhun Om Ameng udah minta makasih ya, Kak. Makasih banyak. Dan tunggu lagi episode berikut dari Discuss. Terima kasih udah nyaksin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you Om Ameng. Thank you.